Pertama terima kasih sekali atas undangannya dan kesempatannya dan waktu untuk kita bertemu bersama dan sharing apa yang sudah pernah saya dapatkan atau yang lakukan selama ini. Pertama terima kasih ke Bapak Anton, Pak Moderator yang pernah mampir kemari ya. Kemudian kita ngobrol-ngobrol dan kita rencana juga mengundang saya dan akhirnya terrealisasi hari ini, dan terima kasih sekali atas kesempatannya untuk mengatur dan mempersiapkan acara ini. Demikian juga terima kasih kepada Bapak Rektor, Dr. Muklas, kemudian Pak Fatwa yang mengarrange acara ini juga, kemudian tadi Mbak Fitriana ya yang sebagai moderator. Saya kira ada beberapa yang saya kenal selama ini. Ada Mas Priska juga ya di sini, ya, yang dulu pernah ketemu di Korea ya. Ya. Kebetulan waktu iya ketemu lagi ya. Kebetulan waktu itu juga sempat ke sana ya, ke Daejeon ya waktu itu ya. Terima kasih sekali dan mungkin langsung aja masuk ke acara ini. Slide saya tunjuk, akan saya buka slide saya. Slide bisa dilihat? Bisa, Bro. Siap. Jelas. Terima kasih sekali. Oke, judul yang akan saya sampaikan kali ini adalah Creating Research and Innovation to Contribute to International Community. Ya, ini nanti berdasarkan apa yang sudah saya lakukan untuk dunia, ya, khususnya untuk Jepang dan untuk Indonesia. Seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Rektor ya. Kebetulan nama saya adalah Tetuko, ya. Tetuko kan Gatot Kaca ya. Waktu kecil, dan itu sebenarnya juga backgroundnya dari keluarga kami, karena ayah saya adalah pelatih di Kopasgat dulu ya, PGT, Pasukan Gerak Cepat TNI AU. Dan yang memperkenalkan radar pertama kali adalah ayah saya, dan dari situ kemudian saya mulai ingin melakukan ingin merealisasikan radar buatan Indonesia, dan itu tahun pada umur 5 tahun, jadi tahun 1975 itu dikenalkan. Kemudian saya ingin membuat radar, dan hingga saat ini saya sebagai profesor radar, dan ini adalah beberapa produk yang sudah saya buat tapi sebenarnya karena saya sebagai orang saintis dan juga sebagai profesor sendiri, akademisi, dan dari situ juga semua berhubungan dengan radar, termasuk hidup saya sehari-hari juga tidak akan lepas sedetik pun dari radar ya. Jadi sampai di rumah pun ada lab radar, di kantor apalagi lab radar, di mana-mana adalah radar. Ini adalah beberapa gambar mengenai apa yang sudah saya lakukan. Adalah radar yang pertama saya buat adalah untuk UAV. Ini Unmanned Aerial Vehicle atau yang sering kita kenal sebagai drone. Drone pertama yang saya buat adalah GX1. J ini adalah Josaphat Laboratory Experimental Unmanned Aerial Vehicle 1. Dan sekarang kami punya yang 2 dan sedang kita bangun seterusnya. Dan nanti adalah kalau yang ini terbang 4 jam, kemudian yang sekarang sedang kita persiapkan ini adalah untuk terbang non-stop 6 bulan ya, dan itu bisa kita pasang radar saya. Kebetulan semua platform ini kami bangun untuk radar saya. Kemudian saya bangun juga microsatellite ini untuk radar juga. Dan ini adalah biasanya beratnya beberapa ton, dan saya buat adalah 150 kg. Ini juga suatu inovasi untuk membuat sesuatu yang selama ini mahal sekali. Bagaimana kita membuat yang compact, murah, dan speknya adalah mendekati yang mahal tersebut. Ya. Jadi kita perlu melakukan inovasi berbagai macam, termasuk memperingan, memperkecil, kemudian memperkuat, karena kita harus meluncurkan ke ruang angkasa. Saya kira mempunyai karakteristik yang berbeda lingkungannya. Kemudian saya juga sudah membuat radar untuk Boeing 737, kemudian untuk pesawat CN235, dan ini juga sudah dipasang di kedua pesawat ini. Nanti akan saya tunjukkan di sini. Ya.
Oke, nama saya sendiri seperti tadi sudah dikenalkan adalah Yusafat Tetuko Sri Sumantio. Ya, Sri nama ibu saya, Suman adalah nama ayah saya, Tio itu karena Setio. Ibu dan anak saya maka saya lahir saya. Itu ceritanya. Ya, saya sendiri afiliasi punya lab sendiri, namanya Yusafat Micro Remote Sensing Laboratory atau JMRSL. Silahkan cek di website ini dan satu-satunya di dunia, dan saya kira cukup lengkap lab saya untuk level di dunia untuk membangun radar untuk remote sensing, khususnya untuk microwave remote sensing. Dan saya sekarang bekerja di Center for Environmental Remote Sensing Chibai University sebagai full professor, dan juga kebetulan kemarin karena impian saya juga untuk kontribusi Indonesia, itu selama ini kontribusi setiap tahun saya kirim kira-kira 300 mahasiswa Jepang ke Indonesia, khususnya ke 5 universitas di Indonesia. Juga saya undang kira-kira ada 200-an mahasiswa Indonesia dari 5 universitas ke Chibai University, dan semua adalah saya biaya sendiri. Yeah. Oke, ini adalah tadi sudah dikenalkan oleh Mas Anton. Ya, ini mengenai CV saya. Saya kira bisa dilihat CV saya ada kira-kira 70 halaman kalau nggak salah. Ya, ini adalah ringkasannya seperti ini, dan kebetulan bulan November kemarin saya diangkat menjadi salah satu anggota dari Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Saya kira anggota di akademi ini adalah yang kalau berdasarkan undang-undangnya adalah orang yang paling top ya di bidang masing-masing. Ya. Oke, kemudian keahlian saya di sini ada di bawah ini, khususnya adalah synthetic aperture radar. Jadi yang bisa mendesain synthetic aperture radar di dunia saya kira bisa dihitung jari, ya, kurang dari 10 jari kalau nggak salah, yang bisa mendesain, membuat, hingga mengoperasikan, hingga aplikasinya itu, apalagi itu hanya beberapa jari saja. Kemudian ground penetrating radar, kebetulan waktu S1 saya adalah bidang ini, radar. Kemudian mobile satellite communication, nanti akan saya sampaikan juga fase Indonesia apa yang sudah pernah saya lakukan. Saya dulu lulus dari SMA Negeri 1 Surakarta, kemudian di UGM sempat kalau nggak salah hanya 4 bulan ya, kurang dari 1 semester, kemudian kebetulan diterima oleh Pak Habibie, kemudian sekolah di Kanazawa University, S1, S2, S3 di Chiba University, kemudian sebagai lecturer 3 tahun, kemudian sebagai associate professor 8 tahun, kemudian full professor sejak tahun 2013. Dan mungkin bisa dilihat di sini, saya menjadi associate professor umur 34 tahun, kemudian full professor umur 42 tahun. Biasanya udah 50 tahunan saya lumayan lebih cepat kalau di Jepang ya, itu biasanya tua-tua ya. Oke, ini kebetulan Februari kemarin saya terpilih sebagai wakil peneliti ruang angkasa Jepang. Saya kira orang di Jepang banyak sekali para peneliti ruang angkasa, dan kebetulan saya menjadi yang terpilih ini oleh Kabinet Office-nya Jepang. Jadi Kementerian PM ya, kantor PM Perdana Menteri Jepang, kebetulan saya dipilih ini. Karena untuk maaf ini bukan menyombongkan, tapi saya ingin memberitahukan bahwa apa yang sudah pernah saya lakukan, dan ini kebetulan inovasi-inovasi yang dihargai oleh Jepang selama ini. Yaitu saya membuat radar tadi ya untuk unmanned aerial vehicle, aircraft, kemudian untuk microsatellite, dan sekarang juga untuk high altitude platform system yang bisa terbang ketinggian 25 km, dan itu biasanya pesawat biasa nggak bisa terbang sampai di situ, dan radar saya akan dipasang di situ untuk monitoring real time ya. Jadi kondisi Jepang kan banyak seperti Indonesia, banyak bencananya. Nah, bagaimana kita monitoring bencana secara real time, itu adalah selama ini namanya manusia belum ada yang bisa memonitor gempa ya, khususnya permukaan bumi yang bergeser 1 mili, itu pun kita bisa deteksi dengan menggunakan radar saya. Ini yang radar yang saya buat ini merupakan suatu inovasi tersendiri
khususnya untuk negara-negara maju, karena maaf radar ini sangat sensitif sekali secara politik maupun secara militer. Latar belakang saya, ini ayah saya, kebetulan waktu saya lahir di Bandung, ya, umur kalau nggak salah umur 2 tahunan, ya, ayah saya adalah pelatih pasukan gerak cepat TNI AU, kemudian memperkenalkan saya radar, dan sejak saat itu saya ingin membuat radar untuk melindungi ayah saya. Itu tujuan awalnya, ya. Kemudian setelah itu akhirnya saya bisa membuat radar untuk pesawat CN-235. Ini adalah radar saya pertama yang untuk aircraft, dan ini adalah ayah saya waktu tugas di Lanut Sulaiman, kemudian di Lanut Adi Sumarmo, terakhir saya di Indonesia di Lanut Adi Sumarmo. Dan kebetulan terima kasih sekali kepada TNI AU juga, ayah saya namanya kebetulan juga diabadikan di Lanut Adi Sumarmo karena ayah saya sebagai pelatih pilihan di TNI AU. Dan adik saya kebetulan menjadi wara, kebetulan topnya wara, Kabak Bin Wara hingga beberapa bulan yang lalu. Oke, nah inovasi-inovasi tersebut jangan lupa, khususnya untuk para mahasiswa sekalian, ya. Jadi kita mempunyai inovasi itu pertama harus kita patenkan dulu, ya. Jangan publikasi dulu. Ini malah akhir-akhir ini di Jepang. Kebetulan minggu kemarin itu juga saya mengikuti workshop mengenai paten, bahwa selama ini kalau di Jepang pun itu biasanya kalau ilmuwan itu biasanya langsung publikasi, ya. Apalagi publikasinya di conference, itu sangat berbahaya sekali, ya. Jadi sebelum Anda publikasi atau tulis paper di jurnal, inovasi Anda, temuan Anda itu harus dipatenkan terlebih dahulu, ya. Karena pada saat Anda publikasi, sekarang seperti ini contohnya di Cina, ya. Anda publikasi di mana aja, kemudian dalam waktu seminggu temuan Anda itu sudah ada patennya di Cina. Dan itu nanti pada saat Anda apply paten Anda, padahal ada undang-undang Jepang di sini, kalau nggak salah undang-undang nomor 30, bahwa di situ kalau Anda sudah presentasi dalam waktu kurang dari 6 bulan, Anda harus submit paten, ya. Itu diperbolehkan. Tapi setelah 6 bulan Anda tidak boleh submit paten karena sudah menjadi public domain. Tapi ini sangat berbahaya sekali. Dalam waktu 6 bulan ini, saya kira banyak orang lain yang melihat kemudian mematenkan hasil temuan Anda yang Anda publikasikan. Jadi pada saat Anda mematenkan, misalnya sebulan setelah Anda publikasi, itu nanti Anda sudah nggak bisa, ya, karena sudah ada paten lain. Khususnya sekarang di Cina sangat cepat sekali untuk mematenkan. Dan kalau bisa Anda punya ide, kemudian Anda melakukan riset, jangan publikasi dulu, tapi patenkan terlebih dahulu, ya. Setelah dipatenkan, Anda boleh publikasi, conference, kemudian ditulis di jurnal. Oke. Kalau case-nya saya biasanya untuk jurnal-jurnal internasional, ini adalah beberapa hasil riset saya sendiri yang sudah diminta untuk dipublikasikan. Itu ini ada di jurnal untuk society mesin, ya, itu juga ada. Kemudian untuk elektro, ini IEICE, kemudian IEEE sendiri, ini juga hasil saya juga malah menjadi covernya. Kemudian biasanya tulis buku juga, ini buku, khususnya buku dalam bahasa Jepang, bahasa Inggris yang sering saya tulis, dan mulai sekarang juga saya mulai sedikit-sedikit menulis untuk Indonesia, karena saya sudah punya afiliasi di UNS, jadi khususnya untuk elektromagnetik itu akan saya tulis. Walaupun saya sudah punya 2 buku mengenai antena yang untuk dalam bahasa Indonesia. Untuk Springer, kemudian Wiley, dan lain-lain, ini juga ada publikasi saya selama ini. Jadi setelah Anda paten, conference, ya, kemudian menulis di jurnal, kemudian jangan lupa ditulis di buku, ya. Karena kalau sudah tulis di buku, kita meninggal pun pikiran kita itu masih ada di bumi ini, ya. Jadi akan dikenal, apalagi ditulis dalam bahasa Inggris, Anda akan dikenal di dunia. Orang dinyatakan meninggal itu kalau di Jepang, ya, itu kalau sudah dilupakan oleh orang lain, ya. Jadi agar tidak
dilupakan dan Anda tetap ada di dunia ini, jadi tulis paper sebanyak mungkin ya untuk adik-adik sekalian ya, agar Anda selalu dikenang di dunia. Oke, kemudian ini inovasi saya untuk antena, kemudian untuk ini antena untuk mobile satellite communication, ini untuk satelit, kemudian ini juga satelit, kemudian di sini ada untuk unmanned aerial vehicle, drone saya, kemudian ada beberapa artikel, saya kira artikel ada ratusan yang dipublikasi di khususnya di Indonesia dan di Jepang ya, yang membahas mengenai inovasi-inovasi saya khususnya untuk bidang telekomunikasi dan radar. Oke, kalau di Indonesia juga sering hampir setiap tahun keluar di TV Indonesia maupun di Jepang. Nah, kalau kita menemukan sesuatu itu kalau bisa ya kita dari awal itu sudah punya kerjasama ya, agar nanti hasil riset kita, hasil temuan kita itu sudah sinkron dengan apa yang akan atau yang diperlukan oleh industri. Khususnya untuk saya sendiri kerjasamanya dengan JRC, Japan Radio Communication. Mungkin Anda pernah lihat ada radar yang ada tulisannya JRC dan lain-lain, itu sebagian adalah dari hasil riset dengan saya, dan patennya paten bersama. Jadi ada komisi yang nanti akan masuk ke lab saya, ke university, dan itu nanti akan digunakan untuk riset. Jadi kalau Anda punya ide, patenkan, kalau bisa itu sudah kerjasama dengan industri, kemudian hasil riset Anda itu akan dipakai industri, Anda dapat komisinya itu digunakan untuk riset lagi, untuk meng-hire staff, kemudian untuk publikasi sendiri kan perlu uang ya, itu jadi kita perlu publikasi, terus untuk conference, kalau bisa kita untuk mengundang orang yang terkenal ya, untuk di bidangnya, untuk kita belajar itu kita undang ya, sedapat mungkin menyenangkan orang lain ya, itu sifatnya orang Jawa lah ya, itu saya pakai itu ya. Jadi menyenangkan orang lain, orang asing, nanti orang akan datang sendiri ya, ilmu itu akan datang sendiri, Anda nggak perlu mencari-nyari, ilmu akan datang sendiri asal orang lain senang dengan kita. Kemudian ada SoftBank juga. SoftBank ini adalah kalau di Indonesia seperti Telkom, Indosat ya, itu yang paling besar di Indonesia, di Jepang itu juga kami kerjasama. Nextway itu untuk materialnya, kemudian Sumitomo. Ini menarik sekali, Sumitomo ini industri material untuk kalau Indonesia seperti di Cilegon itu ada Krakatau Steel kan ya. Nah, seperti industri itu juga menggunakan radar saya. Selama ini saya nggak berpikir sama sekali radar saya kok bisa sampai digunakan untuk industri baja ya. Itu karena apa? Ternyata itu selama ini kita untuk observasi di dalam tanur. Tanur itu biasanya suhunya itu lebih dari 1000 derajat ya. Jadi kalau kita menggunakan antena, menggunakan sistem radio biasa, Anda masukkan di dalam tanur itu semua akan meleleh, hancur. Ya. Nah, bagaimana sekarang membuat sistem telekomunikasi yang tahan di dalam tanur? Itu yang sekarang kami buat untuk Sumitomo. Dan kami juga punya paten bersama dengan Sumitomo. Jadi dari awal, kalau bisa Anda sudah punya ya kerjasama dengan industri, dan industri itu kita akan saling berpikir bersama, kemudian akan cocok. Saya ahlinya radar, mereka ahlinya mengenai material dan untuk observasi tanur. Nah, di Indonesia saya kira banyak. Bahkan warung-warung itu kalau bisa Anda ajak itu untuk kita melakukan riset bersama, nanti hasilnya bagi. Jadi dari awal tolong jangan lupa juga adalah perjanjian. Surat perjanjian sangat penting sekali pada saat nanti hasil penelitian Anda itu menghasilkan uang. Selama belum ada uang, kita akan jadi teman. Tapi setelah jadi uang, Anda akan jadi musuh. Ya, jadi dari awal kalau bisa sudah ada pengacara. Saya kira di LPPM juga punya kolega pengacara. Itu sangat penting sekali. Karena saya juga punya pengalaman, kelihatannya semua berhasil ya. Tapi sebenarnya ada juga pengalaman di balik saya, bahwa di situ ada pengalaman yang tidak mengenakan ya, sampai saya itu kerugian 6 triliun ya, 6
6 triliun karena radar satelit saya selama ini kita kerjasama baik, ternyata habis itu dipakai oleh suatu industri dan kita nggak nyangka ya seperti itu, dan kerugiannya 6 triliun. Anda bayangkan 6 triliun, Anda bisa membuat jalan tol itu ya, Jogja Solo ya, lumayan ya itu. Jadi kalau bisa surat perjanjian Anda harus tetap jaga. Ada pengacaranya ya di depan pengacara. Kemudian itu juga paralel saya. Tidak hanya industri saja, tapi dengan organisasi keilmuan. Dalam hal ini misalnya IEEE, IEICE, kalau case-nya saya adalah untuk remote sensing, itu ada Japan Society for Photogrammetry and Remote Sensing, kemudian Remote Sensing Society Japan, ya kalau di Indonesia ada MAPIN, kebetulan saya juga membantu di MAPIN juga gitu. Jadi tolong jangan lupa juga Anda harus jadi anggota di suatu society karena keahlian kita akan dihargai di situ, dan kemudian di masyarakat itu kita akan dihargai dari aplikasi dari inovasi kita. Nah, kemudian jangan lupa juga kalau bisa di political relation ya. Kebetulan dengan beberapa teman di politisi di Indonesia, di Jepang sendiri, saya juga cukup dekat. Jadi untuk case ini kita harus bisa menghubungkan ya, karena untuk Anda menentukan riset Anda dengan misalnya budgetnya hanya berapa M, 2M, itu udah bagi kami udah cemilan ya. Jadi sangat kecil sekali ya. Itu bisa ditentukan oleh orang-orang di university ya. Tapi kalau kita sudah hitungannya 0,5 triliun, 1 triliun, 3 triliun, itu nggak bisa ditentukan oleh orang university. Jadi harus ditentukan secara politis ya. Jadi kita harus melihat juga arah pemerintah ini di mana, arah pemerintah Indonesia kemana. Anda harus bisa lihat juga, karena ini nanti inovasi kita itu bisa nggak dipakai oleh banyak orang ya, tidak hanya satu industri saja, tapi oleh banyak industri di suatu negara. Itu nanti yang menentukan adalah politisi. Jadi jangan lupa untuk melihat tidak hanya mengenai drakor saja ya, drakor itu ya, drama Korea saja, tapi tolong lihat juga TV ya, itu adalah bahasan-bahasan di kabinet dan lain-lain. Ini Anda harus lihat. Makanya di depan ini meja saya, di situ ada TV. Tapi saya tidak melihat drama, tapi untuk melihat liputan langsung dari kabinet. Biasanya setiap minggu ada, dan itu Anda harus dengar terus ya, agar kita tahu arah negara ini apa, jadi kita bisa sesuaikan. Kemudian industri, kebetulan saya juga membuat radar tidak hanya untuk Jepang saja, tapi untuk Korean Aerospace Agency, kemudian untuk Taiwan ya, NSPO, National Space Organization, kemudian European Space Agency, kemudian untuk Canadian Space Agency, bahkan untuk LAPAN juga membantu. Kebetulan hampir saya kira sekitar 10 orang juga dokter lulusan dari Yosafat Laboratory yang sekarang bekerja di LAPAN. Dan di samping itu kita juga tadi kalau saya kebetulan di pendidikan, saya juga kerjasama dengan institusi pendidikan di dalam Jepang maupun di Indonesia. Saya kira ada 50-an universitas di Indonesia yang perjanjiannya itu yang saya lakukan. Kebetulan saya juga membuat double degree program untuk mahasiswa Indonesia yang ingin belajar di Indonesia dan di Jepang, termasuk mahasiswa Jepang yang ingin belajar di sini dan di Jepang maksudnya dan di Indonesia. Ya, itu juga. Maaf, ini pekerjaan banyak sekali yang saya lakukan, dan 24 jam itu nggak cukup. Jadi saya harus pindah ke Venus sebenarnya, di sana lebih lama sebenarnya. Ya, jadi kemudian di sini program ya, double degree program, Twinkle program yang tadi kirim ratusan orang, kemudian ada short stay, short visit program, dan lain-lain. Dan mungkin Anda bisa lihat di sini, jadi kita tidak hanya bekerja sebagai saintis saja, tapi juga sebagai akademisi, politikus, dan lain-lain. Ya, jadi kalau bisa seperti itu ya, kalau bisa ya, tapi nggak usah dipaksa. Tiap orang punya ini ya. Ini adalah Center for Environmental Remote Sensing di lab kami, di center kami, dan ini adalah profesor-profesornya, dan kebetulan saya juga menjadi
kepala departemen remote sensing kemarin ya. Dan ini silahkan adik-adik yang ingin lanjut master dan doktor bisa double degree program. Kalau di Jogja ada UGM, dengan UGM kami kerjasamanya. Mudah-mudahan nanti dengan Ahmad Dahlan University juga kita bisa kerjasama. Ya. Oke, siap, Prof. Ya. Oke. Kemudian ini untuk IEEE sendiri, ini saya kira yang paling top di dunia untuk bidang engineering. Itu kebetulan saya menjadi leader untuk remote sensing instrumentation and technology for unmanned aerial vehicle. Anda bisa lihat di website di bawah tersebut. Dan ini jadi tanggung jawab saya untuk mengembangkan sensor-sensor masa depan untuk drone di dunia ini. Tapi untuk keperluan yang kemaslahatan manusia ya, yang saya kira aplikasinya juga militer juga ada, tapi untuk kemaslahatan manusia. Oke, mungkin dari pengalaman saya selama ini, karena maaf saya di radar saja, tapi berusaha menggunakan radar untuk berbagai macam aplikasi. Waktu saya S1, saya kembangkan, saya buat sendiri adalah radar bawah tanah. Dan radar bawah tanah ini bisa menembus hingga 2 km di bawah tanah. Ya, ini yang pertama kali di dunia juga. Anda menggunakan radar, ya, itu bisa sampai 2 km dan ini sangat berbahaya sekali. Saya baru sadar juga baru-baru saja ya. Waktu saya S1 ini sangat karena high current ini 0 berapa microsecond Anda kena high current ini Anda bisa langsung ke surga ya. Jadi sangat berbahaya sekali. Dan tapi aplikasinya sangat baik sekali karena kita bisa untuk mengetahui sebenarnya di bawah bumi kita, di permukaan bumi kita itu sebenarnya bentuknya bagaimana sih. Sampai saat ini pun orang belum ada yang bisa mappingkan ya. Ini adalah salah satu radar yang saya buat untuk memappingkan di bawah tanah. Dan ini aplikasinya saya kira bisa dimanfaatkan untuk nanti manusia untuk pindah ke bulan, pindah ke Mars, dan kebetulan teknologi saya untuk synthetic aperture radar itu juga dimanfaatkan untuk planetary observation. Suatu saat mau nggak mau, suka nggak suka, manusia harus pindah dari bumi ini, ya. Karena kalau kita bisa pindah ke planet lain, maka kita akan dapatkan lahan baru, dan di situ kita bisa eksplorasi, dapat material baru dan inovasi baru bisa kita kembangkan di planet tersebut. Sehingga kita bisa membangun mungkin pesawat yang lebih canggih, lebih kuat, bisa long range, sehingga kita bisa menguasai planet-planet lain yang ada di tata surya kita. Bahkan tata surya lain ya di gugus bumi kita ya, ini kita bisa kuasai semua. Mungkin satu orang bisa satu planet suatu saat ya. Oke, kemudian aplikasi dari radar ini juga saya gunakan untuk monitoring Indonesia, khususnya untuk lahan gambut agar nggak terjadi kebakaran setelnya bagaimana. Kemudian untuk hutan Indonesia juga saya gunakan monitoring dengan menggunakan teknik yang saya kembangkan selama ini. Anda bisa baca hasil dari riset saya di paper-paper di bawah ini, ya, di International Journal of Remote Sensing dan GSPRS. Kemudian setiap riset saya pasti ada kerjasamanya. Dan ini contohnya adalah untuk riset aplikasi ini juga kerjasama dengan Puslitanak Departemen Pertanian, kemudian Kabupaten Siak, ya, yang sekarang Pak Samsyar jadi Gubernur Riau itu waktu beliau menjadi Bupati, dan kita doakan bersama Pak Samsyar sedang COVID, dan tadi saya baca Ibu sudah bisa recovery ya, hanya Pak Samsyar ini masih dirawat di ICU. Kemudian Universitas Islam Riau kami juga kerjasama, kebetulan ada satu mahasiswa kami yang sudah menjadi sekarang direktur kerjasama luar negeri kalau nggak salah di UIR. Kemudian Universitas Palangkaraya, khususnya untuk bidang ini. Kemudian saya kembangkan antena. Jadi saya sudah bisa membuat radar, hanya antena belum bisa, ya. Aplikasinya sudah oke, ya. Nah, kemudian saya kembangkan antena, dan ini kerjasama dengan NICT, National Institute of Information and Communication. Dan antena yang saya buat ini mendapat banyak award, ya, di sini karena inovasi membuat antena yang selama ini besar sekali seperti ini menjadi kecil. Hanya diameternya
sekitar 12 cm ya. Selama ini adalah besarnya itu adalah 2 kali lapangan tenis ya, menjadi lebih kecil ya. Ini adalah inovasi ya. Sesuatu yang besar yang manusia kenal selama ini besar-besar itu ya, kalau Anda buat kecil itu suatu inovasi. Dan selama ini yang kecil-kecil saya buat yang besar ya. Dulu kan ada membuat UAV yang kecil-kecil kan ya, terus saya buat yang besar. UAV yang saya buat itu adalah wingspan-nya 6 meter. Tahun 2012-an itu yang paling besar di Asia ya. Itu yang pertama yang saya buat ya, itu yang GX1 tadi ya. Jadi gampangnya ya, kalau orang lain bisa membuat yang besar-besar, Anda buat yang kecil, itu udah suatu inovasi ya. Kalau orang lain buatnya besar-besar, Anda yang kecil ya. Jangan boleh balik ya. Itu contoh mudahnya inovasi yang original, yang orang lain selama ini tidak bisa membuat dan Anda bisa membuat. Itu suatu inovasi. Dan itu bisa dimanfaatkan. Nah, seperti antena yang saya buat ini akhirnya diaplikasikan untuk ballet train. Ballet train tahu kan ya, Shinkansen. Ya, Shinkansen agar yang Shinkansen bergerak dari utara, dari Hokkaido, Wakanai hingga ke selatan ya. Lokasinya saya sampai ke Okinawa. Kalau ada Shinkansen sampai ke selatan, itu bisa menggunakan antena saya. Dan ini sudah diaplikasikan juga untuk mobile satellite communication. Ya, hanya ini saya desain untuk Jepang, ya. Jadi tidak bisa dipakai di Indonesia karena di Indonesia satelitnya pas di atas Indonesia. Jadi Anda harus mendesain antena yang sesuai dengan lingkungan Indonesia. Untuk papernya Anda bisa baca di IEEE TAPS ya, Transition on Antenna Propagation. Jadi jangan tanggung-tanggung, riset publikasinya juga harus di internasional. Dan itu yang jurnal yang paling top, jangan yang yang rendah ya. Karena kalau bisa yang di top itu Anda akan dikenal, hasil Anda itu akan dikenal. Jadi kalau Anda tarik mundur lagi secara waktu, berarti Anda harus riset yang benar-benar ya di situ. Bagi saya 24 jam kurang ya. Maaf, setiap hari hanya tidurnya 2 jam setiap hari. Biasanya jam 2 sampai jam 4. Tolong jangan ditiru, nanti banyak masuk ICU nanti. Ya. Karena saya suka melakukan ya, jadi kepala akan ingin terus melakukan. Jadi riset, walaupun saya sebagai profesor pun sampai saat ini pun tetap menulis paper sendiri. Yang minggu kemarin juga di IEEE J-Star ya, baru saja accepted. Jadi tolong jangan lupa untuk menulis, walaupun Anda sudah menjadi profesor pun jangan berhenti menulis ya. Oke, ini kebetulan di Chiba University dari 2.400 profesor di sini kebetulan dipilih 6 profesor yang paling top dan punya pengaruh tidak hanya di Jepang tapi di dunia juga. Itu salah satunya adalah saya sendiri. Ya, ini untuk bidang remote sensing. Ini ada 6 profesor yang terkenal di dunia. Ya, ada yang hadron ya, kemudian ada laser, high power laser yang sekarang untuk perang itu high power laser, kemudian ada untuk antibody, kemudian untuk plan factory, kemudian untuk multimodal. Ini maksudnya untuk medical dan engineering. Ya, kebetulan saya sendiri terpilih juga. Ini karena apa? Hitungannya adalah dari publikasi, kemudian dari yang terpenting juga adalah riset grant. Capaian riset grant setiap tahunnya itu akan dihitung di situ, di ranking. Setiap tahun di ranking ya. Dari situ di ranking profesor ini banyak sekali uangnya ya, seperti itu. Uangnya di lab ya, bukan di saku saya ya, bukan di akun saya ya. Jadi di university itu cukup besar. Jadi setiap tahunnya setidaknya untuk lab saya sendiri itu kira-kira ada sekitar, kalau dirupiahkan adalah 20 M untuk operation ininya, untuk lab saya saja. Itu pun hasilnya dari riset saya. Jadi inovasi, nanti Anda inovasi bagus, Anda punya human relation bagus dengan orang lain, dengan industri, pasti uang akan datang sendiri. Anda nggak usah nyari-nyari, akan datang. Dan Anda harus pandai-pandai juga untuk mempromosikan. Maaf, saya kira ada juga orang yang tidak ingin promosi, ini juga karena budaya Jawa ya, nggak ingin menyolok ya. Tapi kalau case-nya untuk inovasi, tolong menyolok, jangan diam-diam aja. Karena kalau tidak menyolok, orang nggak akan tahu. Karena setiap inovasi itu punya expire ya, punya
waktu trennya itu. Jadi Anda kalau bisa secepatnya, karena umur kita itu aktifnya kan hanya sekitar 30 tahun, 40 tahun orang Indonesia, ya. Jadi selama itu Anda harus cepat-cepat untuk mempromosikan dan cepat dipakai. Kalau tidak dipakai, nanti Anda patenkan itu dalam waktu 20 tahun memang milik Anda, tapi setelah itu akan milik publikan, ya. Orang lain akan menikmati, Anda sendiri yang tidak akan menikmati. Oke, ini riset saya adalah salah satunya untuk observasi permukaan bumi dengan satelit saya Gaia One. Ini kebetulan kerjasama dengan LAPAN. Kemudian juga ada Gaia 1, ini digunakan untuk memprediksi gempa. Selama ini orang percaya misalnya dari binatang, ya, gerakan binatang, atau ada awan ini, ya, awan gempa dan lain-lain, ya. Tapi itu kan tidak secara hitungan, ya. Tapi untuk case-nya saya adalah secara hitungan bagaimana kita bisa memprediksikan adanya gempa dari fenomena-fenomena yang ada di alam ini. Itu harus kita jadikan angka-angka agar kita bisa tahu. Nah, untuk itu maka kita inovasinya di sini adalah membuat satelit Gaia One, dan di sini adalah sensor. Kita perlu kembangkan sensor, dan sensor di sini yang pernah saya buat adalah ini adalah sensor tersebut, ya, sensor yang dipasang untuk di roket, kemudian dikembangkan untuk satelit, dan ini dipasang di satelit, nanti akan kita bisa deteksi ionosfer, ya. Ionosfer ini di situ kalau terjadi perubahan jumlah dari ionnya itu dan kita deteksi dengan menggunakan sensor saya ini. Kemudian ada lagi sensor, ada boxnya di situ, itu lebih detail lagi, dan itu nanti kita bisa deteksi, oh ini kira-kira seminggu lagi akan terjadi gempa, ya. Maaf, ini bukan kita bicara dukun, ya, tapi secara saintis, ya, itu bisa, ya. Yang saya selalu bicara bukan dukun, ya, ini adalah bagaimana membuktikan secara real, dan orang lain nanti bisa membuat juga, dan itu bisa orang lain pun melakukan hal sama, itu akan bisa mendapatkan hasil yang sama. Itu adalah secara saintis, dan untuk mendapatkannya ada suatu inovasi. Oke, ini roadmap saya untuk pengembangan ya satelit. Untuk mengembangkan satelit, sensor-sensornya perlu tes dulu, ya. Baik di ground sudah kita kerjakan, sistemnya juga sudah kita perbaiki, ground stationnya satelit juga sudah saya buat sendiri. Ini kira-kira 15 M, ya, untuk membuatnya. Jadi di situ ada GMRSL, itu milik saya sendiri, ya. Kemudian UAV-nya di situ ada nama saya juga, GX1, J Yosafat, ya. Jadi itu juga buatan saya sendiri. Kemudian kita kembangkan juga, walaupun ini juga kita punya kerjasama, ya, untuk membuat platformnya, tapi ide-idenya itu adalah dari kita. Kemudian radarnya juga kita, kalau radar memang kita buat sendiri di lab kami. Kemudian setelah itu kita pasang di pesawat Boeing 737 CN235, kemudian di UAV juga sudah jalan, dan ini juga membawa saya dipercaya untuk menjadi leadernya di IEEE, khususnya untuk inovasi sensor untuk drone, ya. Dan ini dalam waktu dekat akan kita pasang di satelit, dan mudah-mudahan dengan kita meluncurkan 5 satelit itu kita bisa observasi suatu posisi itu setiap hari kita dapat amati. Kalau menggunakan satelit yang sekarang itu kita untuk sampai ke titik yang sama itu perlu 2 minggu, ya. Jadi misalnya ada gempa di situ, kita ingin observasi, itu kita perlu menunggu 2 minggu, dan sudah selesai, ya, untuk event yang sangat kita perlukan untuk bisa menolong korban-korban dari bencana. Ini teknologi yang sudah dibuat di lab saya, yaitu radar, ya. Maaf, ini saya cerita mengenai teknologi ruang angkasa yang dibuat di lab saya, tapi untuk masing-masing bidang Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, itu bisa Anda sesuaikan dengan bidang Anda. Tetapi nuansnya adalah sama, bahwa kita harus berinovasi,
kemudian mengembangkan kerjasama dengan pihak lain, aplikasinya harus paralel, Anda harus pikirkan. Dan jangan lupa untuk selalu mencatat ya, mencatat setiap inovasi itu sangat penting sekali. Makanya setiap hari saya selalu membawa buku, dan buku ini kurang dari 6 bulan biasanya sudah penuh dengan tulisan-tulisan ide-ide saya di sini ya. Dan buku-buku ide itu ada di rumah saya, itu mungkin sudah 1 blok ya, ide-ide saya sejak SD. Jadi tetap saya simpan sampai saat ini ya. Jadi pada saat Anda apply paten, biasanya untuk membuktikan bahwa temuan Anda itu kapan, itu satu-satunya adalah catatan ini ya. Jadi Anda harus selalu mencatat hasil temuan Anda ya. Dan proses untuk berinovasi di situ, Anda kembangkan ini untuk pendekatannya menggunakan sistem ini, kemudian Anda harus tetap catat selalu. Ini adalah satelit sistem sensor yang saya buat untuk unmanned aerial vehicle, kemudian untuk pesawat ya, kemudian untuk satelit, dan ini harus sekali kerjasama dengan pihak lain sini. Dan tadi makanya saya tekankan lagi di sini, Anda harus punya surat perjanjian, karena selama ini saya juga yang tadi ketipu ya, itu karena tidak punya surat perjanjian dan akhirnya dipakai oleh orang lain dan kita rugi ya, triliunan ya kalau kita hitung dengan angka. Inovasi itu akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat kalau memang ada aplikasinya ya. Kalau masih setingkat penemuan, kemudian riset, kemudian Anda bisa menunjukkan sampai ditulis di paper, di buku, itu belum selesai ya. Jadi Anda harus membuat aplikasinya. Dan ini aplikasi saya kebetulan sudah dipakai untuk monitoring, misalnya ini adalah Gunung Merapi yang meletus ya. Bagaimana cara Anda menghitung volume abunya? Ya, itu adalah teknik saya. Ya, Anda bisa lihat di paper. Kemudian untuk Anda mengetahui daerah mana yang akan terjadi tanah longsor dalam waktu 1 tahunnya, itu bergesernya misalnya 1 mili, 1 sentimeter, itu kalau Anda dengan melihat mata aja nggak akan mungkin. Anda bisa deteksi ini dengan menggunakan teknik saya, khususnya teknik yang terbaru adalah bridging consecutive di INSAR. Itu adalah temuan saya sendiri. Ya, Anda bisa monitor yang saya lakukan akhir-akhir ini adalah monitor Lapindo. Ya, itu sejak tahun 2006 ya, sampai hari ini itu saya monitor. Ya, itu sampai bergeser turun 1 mili pun kita bisa deteksi. Dan ini aplikasinya ya. Sekarang Indonesia sudah membangun banyak infra, termasuk bangunan-bangunan, dan bangunan itu terjadi penurunan tidak, kemudian terjadi kerusakan tidak, terjadi keretakan atau tidak, itu bisa deteksi dengan menggunakan radar yang saya kembangkan selama ini. Dan aplikasinya sudah digunakan oleh pemerintah Malaysia, ini kerjasama dengan pemerintah Jepang lewat JICA, itu dibantu teknologi untuk monitor East-West Highway yang menghubungkan antara Penang, kemudian dengan Kuala Lumpur hingga ke Kota Baru, itu monitoringnya dengan menggunakan teknik yang dikembangkan di Yosafat Laboratory. Dan kemudian saya kira banyak sekali aplikasinya, juga termasuk untuk home security, anti teroris, itu juga kita bisa deteksi. Karena radar saya bisa menembus tembok ya. Jadi kita bisa mengetahui apa yang terjadi di belakang tembok ya. Tapi tolong jangan digunakan untuk mendeteksi kamar mandi. Ya. Ya. Oke, ini kebetulan ini contoh untuk satelit saya. Antenanya sendiri juga kita perlu berinovasi. Karena untuk setiap kilogramnya biaya meluncurkan itu roketnya sangat mahal sekali. Ya, itu adalah ratusan juta hingga M ya untuk 1 kilogramnya ya. Jadi kita perlu membuat sistem satelit yang ringan dan kecil, karena dengan kecil itu nanti bisa dipasang di dom yang paling depan ya. Kemudian setelah rilis, kemudian akan kita deploy ya, kita buka. Nah, ini bagaimana membuat antenanya. Kemudian antenanya harus tahan terhadap
radiasi kosmik, ya, kemudian juga tahan di ruang hampa, kemudian terhadap suhu. Karena suhu yang berhadapan dengan matahari itu adalah 100 derajat. Kemudian pada saat di belakang bumi, ya, di baliknya matahari, bumi, kemudian ada satelit kita di belakang itu, suhunya adalah minus 50 derajat. Jadi 2 jam 100 derajat, 2 jam minus 50 derajat. Jadi itu cepat sekali kan ya perputarannya itu. Kalau nggak tahan, satelit kita itu hanya berapa minggu saja sudah rusak, ya. Jadi Anda harus membuat sistem yang sangat tahan sekali, ya. Ini mahasiswa saya dan staf, kebetulan mahasiswa saya datang dari berbagai negara. Ini khususnya kalian di sini aja dari ini Pakistan. Ini ada Jepang, staf Jepang, ya. Kemudian dari Indonesia dari 8 Pak Cahya. Kemudian di sini ada dari Brazil, Katia. Kemudian Pak Peberlin dari 8 juga. Masih ada dokter semua ini. Kemudian dari Chua, ini dari Malaysia. Sampai itu dari Korea, dari Cina, dan dari mana-mana, ya. Ini juga semua ingin belajar radar. Jadi adik-adik sekalian, staf sekalian, Anda harus mempunyai sesuatu yang menjadi daya tarik Anda. Jadi kalau radar, khususnya synthetic aperture radar untuk remote sensing, itu Anda searching, itu akan keluar nama saya. Khususnya CP-SAR. Anda masukkan CP-SAR, itu di dunia hanya saya aja, ya. Jadi Anda harus punya sesuatu yang original. Kalau disebut benda ini akan berhubungan dengan nama Anda. Jadi Anda harus mulai membangun suatu inovasi yang akan memberi menjadi trademark Anda sendiri. Nah, ini kebetulan di NHK suaranya bisa didengar. Suaranya belum muncul, Prof, suaranya. Suaranya nggak muncul. Bentar. Videonya oke. Oh, videonya oke. Benar, saya ulang ini deh. Ya.に格納することが可能で、 Prof, masuk, Prof. グループではBisa, Prof. 0.03ミリほどの金属の糸を編み上げ、宇宙空間で傘のように広げられる特殊なアンテナを作り出しました。 Ini antena アンテ saya. ナは Jadi yang 折 kecil り itu たたむと縦 kemudian 横 di 80 deploy セン akan チほどの seperti 衛星の本体に格納するこ dalam と 5 が可能 detik で、 akan apa? レーダー衛星としては Dan itu 世界 dilapisi 最 emas. 小クラスの開発に成功したということです。 Maaf, antenanya saja harganya 従来の衛星は1機数百億円程度かかっていましたが、今回は1機数億円程度となっているほか、地表の変化を数ミリから数センチの単位で観測することが可能で、 ini dengan 土砂災害や都市部の地盤沈下、それに橋などのインフラの老朽化などの前兆をつかめるのではないかと期待されています。千葉大学では2020年に最初の打ち上げを目指していて、最終的には5機を打ち上げ、特定の場所を毎日観測できる体制を作りたいとしています。 yang tahan これからは、数機ですね、打ち上げすることによって、毎日ですね、同じ場所を観測することができますので、そうすると、より精度のいい地球観測が実現できると思います。 Oke, ini kemudian ground station ini juga kita desain sendiri, kemudian kita minta materialnya dibuatkan di beberapa perusahaan, kita kerjasama, kemudian kita bangun dan sekarang ada di atas gedung kami di lantai 9. Jadi kalau enaknya di university kita bisa desain sendiri, kita buat sendiri, kemudian kita subkonkan ke masing-masing industri. Dengan itu kan berarti industri akan jalan kan ya. Jadi mereka senang, kita juga senang. Industri jalan, jadi pemerintah kita juga akan mendapatkan pendapatan juga kan ya dari pajaknya. Apalagi kalau teknologi ini kita bisa ekspor, ya itu teknologi tinggi kan ya. Impian saya sendiri adalah membuat industri teknologi tinggi di Indonesia. Jadi kita bukan hanya sebagai konsumen saja, tapi kita juga sebagai eksportir ya untuk teknologi tinggi ke luar negeri. Enaknya adalah di Indonesia materialnya cukup banyak dan saya kira bisa lebih murah kan ya. Lebih murah, kita bisa membuat teknologi tinggi dan harganya lebih kompetitif. Dan itu kita bisa
jual dan akan menjadikan pendapatan negara kita. Dan tidak hanya pendapatan saja, tapi kita sendiri akan dikenal bahwa orang Indonesia itu adalah bisa juga menghasilkan teknologi-teknologi tinggi ya yang kita bisa kontribusikan kepada dunia. Konsep hidup saya sendiri juga tidak hanya untuk Jepang atau untuk Indonesia saja, tapi bahwa kita harus berpikir bahwa hidup kita untuk dunia, ya. Jadi setidaknya untuk dunia dulu lah, ya. Kalau nanti kita sudah pindah ke planet-planet lain, ya, dengan teknologi ini, karena mau nggak mau untuk kita pindah ke planet lain, kita harus mapping dulu planet tersebut, dan itu perlu radar saya ini untuk melakukan mappingnya. Oke. Ini salah satu contoh inovasi saya, radar ya yang dipasang di pesawat Boeing 737-nya TNI AU. Ini di Skadron 5 di Lanut Hasanuddin di Makassar. Hasil pertamanya adalah seperti ini. Ini pelabuhan Makassar ya, kemudian ini ada di situ ada sungai ya. Sungai ini maksudnya. Ini pelabuhannya. Kalau kita ini waktu ambil, saya dapat citra pertama ini ada sudah sangat senang sekali ya, walaupun orang lain mungkin nggak tahu artinya ya, tapi ini citra yang menunjukkan bahwa radar saya bekerja dengan baik. Kemudian uji coba selanjutnya dipasang di pesawat Cessna. Ini kebetulan di Adi Sucipto, kami terbang beberapa kali, mungkin melewatin juga di atasnya Universitas Ahmad Dahlan juga ya. Ini adalah mahasiswa-mahasiswa saya ajak juga ke Indonesia. Ada yang dari Jerman juga, Lisa namanya ya. Kemudian di sini ada yang dari Malaysia, dari Jepang juga ada, nggak kelihatan di sini, ya. Kemudian ini hasil citra pada saat dipasang di pesawat CN235. Anda bisa lihat, ini citra bukan citra optik, bukan dari kamera, tapi ini dari radar saya. Anda bisa lihat masing-masing pohon ini Anda bisa lihat dengan jelas ya, dan ini bisa menembus ke bawahnya. Jadi kalau kita untuk mengejar teroris, kemudian ini bisa manfaatkan radar saya, dan ini bisa tembus awan ya. Jadi ada awan, kabut, asap pun kita bisa tembus ya. Jadi untuk anti teroris juga kita bisa menggunakan radar saya ini. Ini adalah radar yang waktu dipasang di pesawat CN235, dan ini adalah antenanya. Ini situasi waktu dipasang di pesawat CN235, dan ini pada saat terbang. Kemudian UAV sendiri, drone ini juga kami kembangkan, dan ini radar waktu dipasang di dalamnya ini L-band, yang tadi itu adalah C-band dan X-band ya. Dan ini waktu terbang pertama kali, Anda bisa lihat di YouTube, tinggal dimasukkan Yosafat UAV pada saat terbang, bagaimana cara mengetesnya ya. Saya kira untuk drone-drone kecil tidak masalah ya, jatuh pun tidak masalah. Kalau ini jatuh udah berapa puluh M ini ruginya ya. Jadi harus hati-hati, walaupun inovasi, kita berinovasi itu pasti akan memakan banyak uang ya, banyak dana, dan itu harus selalu berhati-hati. Dan berinovasi dan kita menjadi frontier yang terdepan, itu biasanya tidak ada manual sama sekali. Manualnya Anda harus buat sendiri. Termasuk untuk radar yang kita buat, harus kita buat manualnya. Kemudian untuk membuat UAV yang besar ini juga tidak ada manualnya. Bagaimana cara mengetesnya dan lain-lain, dan Anda harus tahu safety-nya juga. Jadi inovasi itu sangat dekat sekali dengan kita perlu dana, kemudian kita juga berpikir dengan safety-nya. Ini pada saat terbang pertama kali ya, di bawah Anda bisa lihat di belakangnya ada jalan tol ya, sangat dekat sekali, sangat berbahaya. Pada saat tahun 2012 ini yang paling besar di Asia ya. Kemudian
dari landing yang pertama kali, terus kalau bisa terbang harus bisa landing juga. Yang bagaimana cara landing? Jadi waktu landing pertama bagi saya impian saya sejak SD ya, untuk membuat pesawat sendiri, kemudian kita bisa menerbangkan sendiri. Dan kalau pesawat selama ini ada orangnya ya, kalau ini kan drone ya, tanpa awak ya, itu saya kira punya kesulitan tersendiri dan bisa terbang dan bisa mendarat. Ini bagi saya juga suatu wujud inovasi, kemudian impian saya selama ini. Jadi orang berinovasi, orang punya ide itu oke, bebas ya. Tetapi kemampuan untuk merealisasikan itu udah kita bicara lain ya. Karena untuk merealisasikan satelit, merealisasikan ground station itu bukan karena hal yang mudah ya. Kita perlu mengumpulkan uang, dan itu yang karena sampai orang bisa mempercaya kita, itu adalah suatu suatu prestasi tersendiri. Jadi trust, kepercayaan itu sangat penting sekali, karena dari kepercayaan tersebut maka ide-ide Anda dari ide kecil sampai ide besar itu pasti akan bisa terrealisasi kalau ada kepercayaan, trust. Jadi Anda berinovasi perlu dana, mau nggak mau ya, ini udah nggak bisa kita ingkari bahwa kita perlu dana, dan di situ perlu trust ya. Untuk membangun trust kita perlu setidaknya 5 tahun, dan 5 tahun setelah berturut-turut Anda harus tetap konsisten, dan tolong jangan sampai ada kegagalan sekalipun. Kegagalan sekali itu akan menghilangkan trust Anda yang sudah Anda bangun selama ini. Oke, untuk aplikasi juga Anda harus realisasikan di sini. Ini contohnya dari radar saya tadi, misalnya kita tembakkan pulsanya, kemudian hasilnya seperti ini. Mungkin nggak tahu ya, ini raw datanya, kemudian Anda range compression, azimuth compression, Anda dapatkan citranya seperti ini. Contohnya kalau kita observasi wilayah Gunung Krakatau, ya Anda bisa lihat di sini sangat clear, tidak ada awan sama sekali. Awan, kabut, dan asap pun kita bisa tembus. Jadi kita untuk mapping, misalnya dulu pernah ada KM Senopati yang hilang ya, yang tenggelam, itu sebenarnya kalau ada sintetik aperture radar ini, kita bisa cepat-cepat kita bisa mappingkan para korbannya, dan kita bisa tolong. Hanya maaf, hingga ratusan orang ya hilang dan meninggal pada saat itu. Maaf, ini untuk aplikasinya. Kemudian ini waktu ada gempa di Yogyakarta kan ya, sebenarnya kita bisa menggunakan radar saya ini, kita bisa mappingkan daerah merah ini adalah rumah yang roboh ya. Jadi rumah sebelum dan setelah terjadi gempa ada yang roboh. Nah, roboh itu akan terjadi perubahan jarak dari satelitnya atau radarnya ke rumah tersebut ya. Kalau kita bandingkan akan bisa lihat, oh, daerah yang merah ini adalah daerah yang infrastrukturnya rusak, sehingga pinpoint kita bisa melakukan memberikan bantuan ke rumah-rumah yang rusak. Kemudian teknik lain adalah untuk mengetahui pergeseran permukaan tanah ya, dengan menggunakan radar ini. Misalnya sebelum terjadi pergeseran dan setelah terjadi pergeseran, citranya ini misalnya untuk observasi wilayah Lapindo ya, Lapindo wilayah sini, ini sebelum terjadi penurunan tanah, kemudian ini setelah terjadi penurunan tanah, kita bandingkan citranya. Jaraknya akan berubah, kemudian kita ekstrak, akan Anda dapatkan, oh daerah sini adalah terjadi penurunan sini, impact-nya sampai di mana saja. Ini kebetulan paper saya yang detail sekali ini sedang submit, dan mudah-mudahan bisa diterima, dan nanti ada teknik baru dan teori baru di dalam sini yang saya sampaikan, dan nanti mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk observasi permukaan tanah di seluruh Indonesia. Kemudian observasi Jakarta Utara ya, bagaimana terjadinya
ini Pantura itu juga bisa kita observasi menggunakan radar kami, teknik kami, sehingga Anda bisa tahu wilayah di utara ini kecepatan menjadi daratan itu misalnya setahunnya adalah 18 meter setiap tahunnya, daerah sini adalah 40 meter setiap tahunnya. Jadi Anda ingin bangun pelabuhan di utara Jakarta, itu nanti kira-kira kurang dari 50 tahun di sini sudah menjadi daratan, jadi nggak ada artinya. Ya, jadi kita harus perlu manfaatkan juga citra-citra radar, termasuk untuk penangkalan banjir. Anda bisa juga menggunakan radar ini. Kemudian ini untuk observasi terjadinya perubahan coastal line di utara Jakarta. Ini paper saya Anda bisa baca di IEEE JRSL. Dan kebetulan hasil riset saya ini menjadi covernya IEEE JRSL juga. Di sini bahwa daerah Bandung, kemudian daerah sampai ke Jakarta, ini terjadi perubahan permukaan tanah, itu akan berpengaruh pembentukan terhadap perubahan coastal line yang terjadi di garis pantai ya, perubahan garis pantai. Dan ini nanti berhubungan dengan mapping, BIG, dan lain-lain. Mas sebenarnya sebentar lagi saya juga ikut meetingnya di BIG ya. Bagus surut tanah setelah selesainya nanti. Ini juga Jakarta, ini Bandung sendiri hasil risetnya juga dipublish di IEEE TJRS. Di sini juga menjadi covernya TJRS juga di sini dan mendapatkan award. Setiap inovasi yang saya lakukan kebetulan mendapatkan award, tidak hanya di jurnal saja tapi award juga, penghargaan ya. Jadi walaupun penghargaan ini saya juga bukan bermaksud untuk mendapatkan penghargaan melakukan riset ini, tetapi award itu hanya bonus saja lah ya, bahwa ternyata hasil riset kita itu dihargai oleh komunitas kita ya. Jadi bukan jadi target saya untuk mendapatkan award, bahkan Nobel pun juga saya tidak ingin mendapatkan Nobel ya. Nobel itu hanya bonus saja lah ya, kalau dapat pun senang, kalau tidak dapat pun juga nggak apa-apa lah ya. Ini teknik untuk kita tahu per point ya. Jadi setiap rumah yang ada di daerah Bandung itu daerah mana aja yang terjadi penurunan tanah, itu bisa kita lakukan observasinya. Jadi kalau Anda ingin tahu mau beli tanah, mau daerah situ turun atau enggak, silahkan tanya ke saya, tapi nanti saya cap ya. Oke, ini aplikasi teknik saya yang dipakai oleh pemerintah Malaysia lewat pemerintah Jepang, program JICA ya, untuk monitoring tanah longsor di sekitar highway East West Highway atau jalan tol barat timur di Semenanjung Malaya. Ini kebetulan saya sendiri sama mahasiswa saya ajak dalam tim untuk melakukan monitoring wilayah ini. Ini East West Highway, jadi Anda bisa deteksi, daerah sini ini setiap tahunnya bergeser kira-kira 3 cm. Anda bisa lakukan prediksi, kemudian lakukan penguatan dengan menggunakan beton, jadi tidak sampai terjadi tanah longsor. Kalau terjadi tanah longsor, berarti jalan tolnya akan tutup, ya, dan penutupan jalan tol ini akan menutup nadi arus logistik antara selatan Malaysia hingga ke Kota Baru ya. Oke, ini gunung meletus Merapi juga kita observasi menggunakan teknik saya sendiri, dan kebetulan teknik ini juga mendapatkan award dari IEICE untuk mengetahui, untuk sebenarnya gampang saja ya, tekniknya itu mudah sekali, inovasi untuk melakukan pemetaan ketebalan abu Gunung Merapi ya. Hanya selama ini mungkin orang lain nggak kepikir di situ, tapi inovasi ini ternyata mendapatkan award dari IEICE. Oke, ini kayak yang Lapindo ya, dengan ini, dan juga hasil ini juga keluar sebagai artikel di Kompas. Nama saya kebetulan ada di sini. Setiap desa ini turunnya berapa sentimeter itu bisa kita deteksi dengan menggunakan radar yang saya kembangkan ini. Dari hasil ini mendapatkan cukup banyak award ya, dan award ini juga membawa saya hingga kenapa menjadi associate professor permanen ya, jadi pegawai negeri di pemerintah Jepang, dan
saya sendiri masih warga negara Indonesia, atau warga negara asing dan menjadi full professor di Jepang, saya kira sangat susah sekali. Mungkin sudah pernah dengar juga. Dan kalau kita tidak punya keahlian lebih, saya kira juga orang tidak akan menghargai kita kan ya. Jadi inovasi kita itu sedapat mungkin bermanfaat untuk orang banyak. Di mana bermanfaat untuk orang banyak di suatu negara, pasti Anda akan dihargai di situ. Dengan meng-hire saya, mungkin gajinya kalau dibandingkan di Indonesia lebih besar pun, itu orang Jepang juga pasti akan merasakan manfaatnya. Jadi sedapat mungkin inovasi tersebut mempunyai impact yang sangat luas sekali tidak hanya di negara tempat Anda bekerja, tapi untuk seluruh dunia. Oke, kebetulan tadi pagi saya juga membaca ini satu artikel untuk posisi inovasi Indonesia itu kalau di dunia itu ternyata di dunia ini ada 131 negara kan ya. Posisi kita itu adalah 85 ya. Maaf, ini Anda bahagia atau tidak mendengarkan ini? Ya. Ini kalau di 100% ya, itu kita posisinya adalah di 64,8 kalau nggak salah. Jadi 65% ya di dunia. Jadi masih di tengah bawah ya. Jadi negara kita besar. Kita itu negara punya populasinya nomor 5 di dunia. Setidaknya setiap bidang apa aja itu kita harus setidaknya nomor 5 ya. Inovasi pun seharusnya kita nomor 5. Kenapa kita masih nomor 85? Itu adalah jadi PR kita. Jadi kita harus bekerja bersama-sama dan maaf ini kalau saya mengkritisi orang Indonesia, kebanyakan orang kita adalah single fighter. Jadi inginnya menang sendiri, ya. Itu tidak bisa. Kita untuk sesuatu yang punya impact terhadap dunia, kita harus bekerja sama. Jadi kita harus membuat tim yang kuat. Ya, tim kuat, khususnya untuk inovasi kita harus buat tim yang kuat. Kalau bisa di Universitas Ahmad Dahlan juga menjadi pionir di sini, kita buat tim dulu. Jadi agar jumlah paten kita lebih banyak bagaimana? Ya, ini lanjutannya. Aplikasi paten di dunia, ya saat ini yang paling banyak ada 46% itu adalah dari Cina. Ini mau nggak mau, Anda mau nangis atau enggak juga, ya. Cina menjadi leading saat ini. Ya, kalau Anda bandingkan dengan Amerika ya, ini yang tahun 2018 itu kira-kira 300.000 kan ya. Khususnya untuk bidang ruang angkasa itu pun juga sekarang Cina udah 100 kali lipat dibanding Jepang. Ya, ini juga patennya kantor paten Jepang, IPO-nya itu sangat khawatir sekali ya, karena dengan adanya paten yang banyak sekali ini maka industri Jepang mungkin akan terhambat, jadi tidak bisa ekspor ke negara lain ya, karena nanti akan berhadapan dengan paten-paten yang ada di luar negeri. Dan Anda bisa bayangkan di sini patennya Cina ya itu ada satu tahun saja ya 1,4 juta paten loh. Indonesia berapa tuh? Nanti tadi saya cek juga Indonesia itu setahunnya hanya kira-kira 500-an berapa paten kan ya. Jadi sangat kecil sekali ya. Dan ini tren paten sejak tahun 1883. Anda ingat 1887 Krakatau meletus kan ya. Sejak saat itu ternyata paten sudah ada ya. Jadi paten sudah ada dan Anda bisa lihat di sini Cina kan yang merah ya. Itu sampai tahun 80-an aja itu masih kecil sekali ya. Tapi sejak tahun pertengahan ya, 1885 ini sudah mulai naik dan khususnya mulai tahun 2020-an ini meledak ya. Ini seperti secara eksponensial ya. Sangat banyak sekali ya. Ini saya kira juga jadi topik kita. Indonesia saya kira masih di bawah di sini ya. Kemudian kalau dibandingkan tahun 2008 dan 2018 ini di dunia ya, ternyata peningkatan jumlah paten itu terjadinya di Asia. Dan ini khususnya di kontribusi Cina sangat besar sekali ya. Mungkin ini untuk masukan jadi untuk pemikiran kita lah ya, ke depannya Indonesia ini kalau bisa dalam waktu 5 tahun kita harus ada
revolusi ya, khususnya revolusi di bidang paten ini ya, karena inovasi dan paten nggak bisa kita pisahkan. Jadi kita harus inovasi kita itu harus kita lindungi, dan lindungi dalam bentuk paten atau copyright dan lain-lain ya. Dan ini kalau jumlah dari aplikasi sendiri ya yang ke luar negeri itu masih paling banyak adalah US. Jadi misalnya dari Amerika untuk aplikasi paten internasional ya, dan Jepang sendiri juga sama. Dan saya sendiri juga punya banyak paten juga, khususnya untuk radar ya, yang tidak hanya mengcover Jepang saja, tapi untuk luar negeri. Termasuk tadi yang teknologi untuk tanur ya, tanur untuk biji besi itu juga saya mempunyai, itu yang saya aplikasikan, apply untuk luar negeri juga. Kalau yang Cina sendiri kebetulan cukup banyak, tapi kebanyakan hanya untuk saya kira untuk dalam negeri mereka saja. Ya, karena mau nggak mau kan pasar marketnya Cina sendiri sangat besar sekali ya. Dengan melindungi marketnya sendiri saja, saya kira Cina juga sudah beruntung ya. Dan ini juga jadi topik kita, bahwa kalau bisa kita lindungi juga pasar Indonesia. Itu tidak hanya dengan undang-undang saja, ya, tapi juga dengan paten ya. Kalau orang Indonesia mempunyai patennya dan orang lain membuatnya di luar negeri dan barang itu ingin dijual ke Indonesia, itu Anda bisa mengklaim ya, dan Anda bisa mendapatkan uang di situ. Jadi Anda secara tidak langsung Anda juga membuat devisa tersendiri kan ya dari paten. Jadi paten pun bisa mendatangkan devisa ya. Jadi kita harus membuat strategi sendiri kan ya untuk bagaimana penanganan paten. Nah, ini kalau kita bandingkan rasio antara jumlah paten aplikasinya dan GDP-nya, pendapatannya. Yang paling besar di sini adalah Korea, ya, Korea Selatan maksudnya, ya. Nah, Korea Selatan dia saya kira sangat efisien sekali ya, bahwa setiap patennya itu mendatangkan pendapatan yang cukup besar sekali. Jadi ini rasionya ya. Di Jepang sendiri sedapat mungkin segala sesuatu dipatenkan ya, tapi banyak paten yang tidak dimanfaatkan atau ya mati ya. Jadi jumlah paten dan GDP-nya lebih kecil. Dan yang kedua adalah Cina ya. Tapi saya kira kita perlu belajar dari Korea, bagaimana penanganan patennya agar paten tersebut bisa menjadikan pemasukan. Karena ini juga sebenarnya topik Jepang sendiri ya. Sejak puluhan tahun belakangan ini banyak produk-produk khususnya rumah tangga ya, mesin cuci, AC, kulkas itu yang selama ini buatan Jepang sekarang sudah didominasi oleh buatan Samsung dan lain-lain kan ya. Itu karena termasuk komputer kan ya. Itu karena banyak industri digitalnya sama elektroniknya itu sekarang dikuasai oleh Korea. Dan ini bagaimana untuk meningkatkan ini juga kita perlu melakukan suatu pemikiran atau strategi tersendiri agar jumlah paten yang ada di Indonesia itu bisa mendatangkan devisa dan itu nanti bermanfaat untuk orang Indonesia semuanya. Jadi dengan paten pun sebenarnya kita bisa hidup juga ya. Oke, sebelum saya tutup di sini akan saya sampaikan ini adalah strategi saya selama ini ya. Anda bisa sebut sebagai resepnya Yosafat juga tidak masalah ya. Ini adalah kalau saya melakukan inovasi, sebelum inovasi itu biasanya saya catat ya. Saya catat terus ya. Saya catat, kemudian inovasi tersebut tidak lupa selalu saya patenkan ya. Kemudian setelah patenkan Anda baru tulis ke peer review paper. Kalau bisa jangan publikasi dulu ya, jangan publikasi di conference atau di media ya. Kalau orang Indonesia saya perhatikan di koran dulu atau di TV ya malahan ya, itu jangan dulu. Kemarin malah ada yang
yang penemuan bahan untuk kanker juga kan ya, bajava atau apa ya, seharusnya dipatenkan dulu, jangan dipublikasikan dulu ya. Setelah dipatenkan baru Anda tulis di sebagai peer review. Ini di jurnal ya, kalau bisa di jurnalnya dulu, jangan publikasi di conference dulu ya. Karena dengan di jurnal ini akan sudah fix nanti kalau sudah diterima baru Anda presentasi di conference ya. Walaupun maaf kalau di universitas mahasiswa kan ada syaratnya juga untuk presentasi, maka presentasi terlebih dahulu baru nulis di jurnal ya. Kadang-kadang terbalik ini ya. Tapi sebaiknya seperti ini. Kemudian dari hasil ini Anda kerjasama dengan industri dan lain-lain akan mempercepat hilirisasi. Jadi kalau bisa inovasinya ini Anda sudah punya klien di industri. Jadi Anda bisa dapat uang juga dari industri sebagai support riset Anda, kemudian hasilnya juga nanti akhirnya bisa dimanfaatkan juga oleh industri. Ya, walaupun Anda bisa riset mandiri terlebih dahulu, kemudian Anda tawarkan ke industri. Tapi biasanya kalau industri besar, khususnya di Jepang, Anda sudah punya hasilnya, kemudian Anda tawarkan, biasanya mereka akan jual mahal biasanya. Ya, jadi kalau bisa sudah dari awal sudah Anda punya klien kerjasama, itu akan lebih mempermudah nanti, karena dalam prosesnya ini pas keluaran dari riset Anda itu sudah pasti sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri. Jadi ini dalam bentuk community contribution ya. Nah, kemudian dari hasil semuanya ini, kalau saya biasanya saya akan tulis dalam bentuk buku, dan makanya buku juga lumayan banyak yang diterbitkan, lebih banyak diterbitkan di luar negeri daripada di Indonesia kebetulan. Kalau kayaknya saya di IEEE Interscience, kemudian ada Wiley, Springer, ada Artec Host dan lain-lain ya. Hanya maaf, tadi saya sebutkan bahwa waktu 24 jam pun juga nggak cukup ya. Jadi biasanya ini juga kalau Anda menjadi profesor, Anda menjadi dosen, tolong jangan lupa melakukan riset ya. Kalau pagi, biasanya jam 9 sampai jam 12 itu adalah jam riset saya. Kalau dokter itu mungkin jadi jam prakteknya ya. Kalau saya itu udah untuk riset saya. Jadi tolong luangkan waktu untuk melakukan riset setiap harinya. Setiap hari 3 jam lumayan. 3 jam kalikan 56 hari kan udah cukup ya. Lama, dan Anda bisa nulis buku, nulis untuk paper ya, dan lain-lain ya. Kemudian dari semuanya ini nanti orang lain akan melihatlah, pasti ada di dunia ini 1-2 orang yang berkompeten dan melihat Anda, kegiatan Anda. Itu nanti Anda akan mendapatkan award ya. Ini ada, walaupun bagi saya adalah bonus ya. Jadi semuanya rentetan ini kan positif semua ya. Anda akan dapat award. Ini sebagian dari award saya. Kalau Anda bisa lihat award, sertifikat dan lain-lain, itu mungkin ada beberapa box yang sudah saya miliki ya. Itu kemudian dari semua ini nanti akan berhubungan dengan riset grant. Riset grant juga dari yang kecil, dari dulu saya untuk setahunnya itu sampai apply ada yang 50-60 kalian lah kalau nggak salah. Jadi setiap minggu saya apply riset grant ya waktu itu. Ada suatu masa seperti itu, dan dapat 1-2 aja dah sangat bersyukur sekali. Kemudian kalau sudah dipercaya, biasanya uang akan datang sendiri. Mungkin hanya 5 lembar aja Anda bisa dapat 2 triliun ya. 5 lembar ya dari pemerintah. Misalnya pemerintah Jepang minta Profesor Hisama tolong buatkan 5 lembar proposal saja ya, karena mereka juga orangnya sibuk kan ya, orang-orang di politikus itu ya. Jadi hanya 5 lembar saja kita inputkan ke mereka, dan mereka akan meloloskan proposal tersebut. Dan kalau di Jepang itu adalah hebatnya, orang administrasi itu akan membantu peneliti ya, dan mereka dengan peneliti bisa dapat uangnya atas bantuan mereka, itu ada prestasi mereka, orang administrasi, orang TU ya. Jadi mereka sangat membantu sekali, dan biasanya kalau sudah berhasil gitu, biasanya saya sudah membantu Profesor Yosapa dan berhasil mendapatkan uang berapa, dan itu bisa melakukan riset ini, dan Profesor Yosapa bisa terkenal. Itu bagi mereka sudah menjadi
prestasi tersendiri, dan kemudian mereka akan nanti posisinya akan naik dari hasil-hasil tersebut. Nah, kita harus membuat situasi seperti itu juga, lingkungan seperti itu, jadi kita saling membantu. Peneliti senang, administrasi orang TU juga senang, dan itu nanti namanya universitas juga akan namanya terangkat kan ya, jadi semua akan terangkat ya. Jadi bagaimana kita membuat lingkungan kerja kita positif seperti itu ya. Oke. Nah, kalau kita ini semua dapat, nanti riset grant senang, hati saya senang, maka dapat inovasinya, akan inovasi baru akan keluar lagi ya. Jadi setiap hari harus senang, jadi harus kita jaga juga diri kita bahwa kita harus senang ya. Oke, ini spirit di lab saya ya, ini juga sangat penting sekali. Pertama, berkepribadian dan bertingkah laku sopan dan spirit positif. Maaf, sekarang banyak di sini bapak-bapak dan ibu-ibu saya kira sudah tahu ya. Tapi untuk adik-adik, Anda harus jaga ini terus ya, setidaknya 5 tahun, dan itu akan membentuk diri Anda. Orang lain akan mengenal Anda ya. Kemudian selalu menjaga baik cita-cita dan ide. Ini harus Anda jaga selalu. Sejak saya kecil, umur 5 tahun juga tetap saya jaga. Kemudian selalu menyadari dan menjaga diri kita, harga diri kita. Kita sebagai orang Indonesia, apalagi saya sebagai orang Jawa, punya harga diri. Ya, jadi kita harus tetap jaga itu. Ya, selalu berbicara dan berpikir positif. Khususnya di medsos ya, di media sosial. Kalau Anda punya pikiran negatif atau aneh, tolong jangan ditulis. Ya, kalau Anda sekali nulis digital kan susah ya. Dihapus. Anda bisa menghapus, tapi pasti ada aja yang tersisa di digital. Itu akan berimpact negatif terhadap Anda. Khususnya nanti Anda untuk kontribusi di internasional, biasanya orang akan searching, ya, dan itu sangat berbahaya sekali. Kalau Anda berpikiran positif, oke, enggak masalah. Anda tulis itu dan itu akan membentuk image terhadap diri Anda. Kemudian cepat bangkit dari kegagalan dan kerugian. Saya sudah dibohongin orang, ditipu oleh orang, tapi harus tetap cepat bangkit ya, karena dengan cepat bangkit Anda akan dapatkan yang lebih besar nanti ya. Kemudian selalu melihat bagian baik dari orang lain dan karya orang lain. Tolong hargai orang lain juga ya. Kalau bisa di antara orang Indonesia, khususnya saya sendiri, selalu sedapat mungkin memuji orang lain ya. Hasilnya harus kita puji, kemudian harus kita dorong juga, kita dukung juga. Dan setiap orang Indonesia harus mendukung, bukan saling menjatuhkan ya. Kita harus mendukung sehingga Indonesia setidaknya semua bidang ranking 5 di dunia setidaknya ya, kalau bisa nomor 1 ya. Kemudian mengumpulkan kekuatan dan kelebihan diri kita sendiri. Jadi kita lihat, kita tahu, saya sendiri tahu saya itu sukanya apa, saya itu nggak suka apa, tapi yang suka itu mari kita kembangkan bersama. Selalu menjaga dan meningkatkan semangat. Ya, semangat harus kita jaga terus ya, agar kita selalu keep. Karena kita sebagai, kalau saya sendiri sebagai inovator, sebagai peneliti, sebagai profesor sendiri, akademisi dan lain-lain, saya juga punya keluarga. Kita harus imbang. Jadi kalau setiap hari pun saya pagi dan siang tetap membuatkan masak untuk anak saya. Itu masak sendiri saya ya. Nyuci baju juga sendiri. Kalau di Jepang semua harus dikerjakan sendiri ya. Jadi harus balance semua ya, agar kita tetap menjaga sebagai keluarga juga. Kemudian optimis pada masa depan dan selalu melihat ke depan. Dan saya kira sudah tahu ya, setiap kita punya cita-cita dan harus selalu optimis. Dan ini juga penting bahwa kolega laboratorium dan teman di universitas juga, misalnya teman-teman di Universitas Ahmad Dahlan sendiri, dan itu adalah harga yang sangat berharga sekali ya, harta yang sangat berharga sekali. Jadi harus kita jaga semua. Jadi pertemanan harus kita jaga. Kadang-kadang kita lihat, oh ini sifat ini nggak suka, tapi kita bisa juga memberi nasihat, dan kita juga kalau dinasihatin juga kita menerima untuk membuat sesuatu yang baik. Dan ini kerjasama ini nanti akan mempermudah kita untuk hilirisasi ya, karena inovasi kita kalau tidak ada hilirisasi sepertinya akan berhenti tadi sampaikan oleh Pak Rektor ya. Jadi hanya di tulisan saja. Jadi impact-nya terhadap masyarakat itu sangat kecil sekali. Jadi agar impact-nya lebih besar, kita harus saling menghargai di sini. Jangan karena oh ini mudah, ini saya pun bisa. Bukan masalah saya pun bisa, tetapi siapa yang duluan mempunyai ide itu harus kita hargai ya. Kemudian menyebarluaskan
pengetahuan ke seluruh dunia. Jadi di sini kita harus ikut juga di organisasi profesi dan lain-lain agar kita dihargai juga profesi kita. Jadi yang terakhir ini berhubungan ini bahwa pesan saya bahwa orang Indonesia tidak hanya untuk orang Indonesia saja, ya. Kita harus mulai berubah berpikir bahwa Indonesia untuk dunia, ya. Jadi Indonesian for the world, ya. Itu kita perlu sekali, ya, karena nanti akhirnya orang Indonesia akan dihargai kalau orang di seluruh dunia itu tahu apa karya orang Indonesia dan mereka memanfaatkannya. Oke, ini juga saya bawa simposium internasional sintetik aperture radar tahun depan, kebetulan akan saya adakan di Bali. Ini yang terbesar di dunia untuk sintetik aperture radar, dan ini juga hasil dari kepercayaan orang di dunia, ya, terhadap saya. Dan kalau bisa setiap orang Indonesia membawa simposium ke Indonesia, itu setiap simposium kan udah ratusan orang, ribuan orang, ya, itu akan mendatangkan devisa, ya. Jadi orang Indonesia senang, kita juga dapat ilmunya. Itu harus kita mulai berpikir seperti itu. Nanti orang lain akan tahu inovasi orang Indonesia juga. Oke, terakhir terima kasih sekali atas undangannya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, ya. Mungkin terima kasih dan saya kembalikan kepada Pak Anton. Ya. Oke, terima kasih Prof. Josafat untuk paparannya. Meskipun tadi saya di awal memberikan waktu 1 jam, meskipun lebih saya mau medot nggak? Prof, ya, sayang karena topiknya, materinya sangat hebat, sangat dahsyat dan menginspirasi kita semua, ya, tingkat dunia. Tapi ada yang unik, ya, ada yang unik di tengah kesibukan Prof yang tidurnya hanya 2 jam sehari, masih sempat membuat masakan buat anak tersayangnya. Itu saya selalu yang mungkin buat kita di Indonesia, bayangan kita kalau sudah tinggal di Jepang lama, apalagi semacam orang Jepang, nampaknya sudah tidak berpikir terkait dengan keluarga. Tapi itu hal yang jujur buat kita, buat saya sendiri itu sangat menginspirasi. Untuk hal yang lain, Prof. Josafat dan para hadirin yang kami hormati, nampaknya sejak awal hingga akhir barusan itu semuanya adalah ungkapan-ungkapan ataupun quotes-quotes yang sangat penting dari Prof. Josafat semua, sehingga tidak perlu saya rangkum daripada nanti malah keliru. Karena yang terpenting adalah bagaimana kita membiasakan catatan itu, ya. Saya tadi sempat ngobrol di teman-teman di sini bagaimana Prof. Josafat meskipun di tengah 4G yang mengarah ke 5G, tapi masih pegang catatan buku, itu kan tidak terbayang buat kita. Nah, monggo nanti Bapak dan Ibu-Ibu hadirin yang ada di webinar ini kami berikan kesempatan untuk bertanya. Diutamakan karena waktunya tinggal 30 menit, Prof. Josafat. Kita pertanyaannya nanti yang akan kami bacakan lewat share screen, Prof. Siap. Share screen. Sebelumnya, Prof, bolehkah nanti kalau Prof. Josafat bisa meng-sharekan atau kami dari panitia memberikan share untuk email Prof. Josafat, karena ada beberapa peserta yang menanyakan boleh tidak nanti kalau konsultasi lewat by email. Nah. Silahkan, ya. Saya tulis saja di sini, ya, mailnya. Oke. Bentar. Ya. Monggo para peserta, ada 95 peserta, bisa nanti nyatat emailnya Prof. Josafat, gitu, ya. Silakan. Sudah saya tulis di chat room, monggo Bapak Ibu-Ibu yang nanti menanyakan untuk terkait dengan kontak pribadi beliau. Ya, termasuk misalnya ingin melanjutkan master atau doktor, silahkan hubungi saya. Terima kasih sekali, Prof, ya. Tadi dari 200-an mahasiswa, baik master maupun PhD student, nampaknya yang dari Indonesia juga sangat banyak, ya, Prof, ya. Banyak, Pak. Kemarin aja di lab saya ada 15, Pak. Banyak. Ini, Prof, kembali kita ke chat room untuk pertanyaan sudah dirangkum oleh dari staff, dari teman-teman panitia. Yang pertama dari Pak Yudianto Pramudia. Pak Yudianto ini dari Fisika UAD, beliau sebagai Kepala Pusat Studi Astronomi, Prof. Kita menanyakan, kami di Pusat Studi Astronomi melakukan riset pengamatan pemantauan polusi cahaya, yaitu adanya cahaya buatan dari aktivitas manusia yang membuat langit malam menjadi terang benderang. Kami memantau dari darat ke udara. Pertanyaannya, apakah ada kemungkinan, Prof, kerjasama dengan risetnya Prof. Tutuko dari udara ke darat untuk melihat pencahayaan yang berlebih? Yang kedua, pertanyaan dari Ibu Novi Febrianti, ini Prodi Pendidikan Biologi UAD.
bagaimana Prof caranya untuk memulai kolaborasi dengan pihak luar? Apakah sebaiknya idenya berasal dari kita? Nah, yang ketiga dari Ibu Gina Aulia, mohon maaf saya belum dapat informasi institusi ide inovasi di bidang penelitian serta cara menjalin kerjasama dengan industri untuk menghasilkan produk inovasi. Demikian Prof. Yang keempat, ini dari Ibu Siti Salama, background beliau dari Teknik Kimia UAD. Terima kasih untuk sharing ilmunya Prof. Luar biasa. Bagaimana trik mencatat ide-ide yang sudah kita punya? Apakah semua itu diimplementasikan atau ada skala prioritasnya? Yang terakhir, yang masuk chatroom update terakhir, itu dari Bapak Alfian Mizan dari Sentra HKI Universitas Negeri Malang. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana strategi mengkonstruksi riset inovasi yang berpotensi hilirisasi dan komersialisasi? Yang kedua, apa formula jitu-nya Prof agar hasil riset bisa dikerjasamakan untuk komersialisasi? Dari 5 penanya tadi, namanya Prof bisa merangkum dengan pertanyaan jawaban yang bisa cepat, clear dan juga jelas untuk semuanya. Monggo Prof Yusafat. Oke, ya langsung aja ya. Yang pertama untuk Pak Yudiakto, ya untuk riset ini ya, polusi cahaya, misalnya kita observasi dari udara ke darat, itu sebenarnya sudah ada satelit DMC ya kalau nggak salah, itu ada satelit yang digunakan untuk mendeteksi cahaya di malam hari. Dan di samping itu juga saya kira kita bisa menggunakan drone juga ya, bahkan mungkin kalau yang paling mudah adalah menggunakan balon ya. Kemarin kebetulan saya juga baru ngobrol dengan direktur kami, kalau dengan drone itu kan, kalau drone biasa kan hanya berapa puluh menit saja kan ya. Tapi kalau kita ingin observasi yang lama sekali, kita bisa menggunakan balon dan di situ kita pasang sensor untuk mengetahui jumlah ini ya cahaya ya, fluxnya berapa itu dengan menggunakan sensor yang dipasang di balon saja. Oke, kemudian yang kedua itu adalah mulai kolaborasi dengan luar ya. Idenya saya kira bisa aja dari kita atau dari pihak luar. Kalau pihak dari luar kan mereka sudah punya problem, kita yang memberikan solusi, atau kita yang punya problem dan orang lain dari luar yang punya solusi, kita kerjasamakan. Itu saya kira banyak sekali cara untuk ini. Bisa juga dengan mudah kita bisa kirimkan email, kita ingin kerjasama juga bisa ya. Kalau case-nya saya startnya ada kunjungan dari pihak Indonesia atau saya kunjungan ke Indonesia dan saya tertarik, dan itu biasanya akan menjadi awal dari kerjasama. Termasuk sebenarnya riset saya juga termasuk riset fosil ya, riset jamu juga saya lakukan di sini. Saya kira bisa aja. Kemudian yang ketiga adalah mengenai inovasi ya, menjalin kerjasama dengan industri dan menghasilkan produksi industri. Dan ini sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa kalau bisa sih sebenarnya di Indonesia sendiri kalau kita lihat ya banyak problem. Itu di industri baik kecil, menengah, besar pun banyak problem, dan itu kalau kita kebetulan matching, oh ini bisa dilakukan perbaikan di bagian ini, itu kita bisa kerjasamakan. Dan itu kalau bisa lewat LPPM Pak Anton ya, itu nanti kita istilahkan matchingkan ya. Kita matchingkan antara industri dengan researchernya ya. Terus kita buat, tadi jangan lupa kita buat perjanjiannya ya. Kalau nanti berhasil, hasilnya itu bagaimana pembagiannya, itu harus dari awal sudah kita clearkan. Kalau enggak, kadang-kadang ada industri juga yang nangkalan, kemudian kita tinggalkan, dia memodifikasi sedikit, kemudian dia memproduksi, itu dianggapnya ini bukan hasil dari kerjasama. Itu juga akal-akalan ada juga ya, jadi harus hati-hati. Jadi kalau bisa sudah dari awal kita sudah ada kerjasama dengan industri, itu akan mempercepat inovasi kita dipakai oleh industri. Ya. Kemudian yang keempat adalah trik mencatat ide-ide yang sudah kita. Sebenarnya triknya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu
susah. Kalau saya sendiri misalnya ini catatan saya, apa yang terlintas di kepala saya biasanya saya tulis di atas ini ya, di atas catatan ini, di paling atas itu biasanya adalah hasil dari ide saya. Kebetulan kalau ini ya saya tunjukkan juga, saya biasanya kadang-kadang nggak ada, saya lupa bawa buku tapi sedang ada di mana, terus saya biasanya minta mampir ke yang terdekat itu, minta satu kertas, satu lembar, biasanya langsung saya tulis seperti ini, saya tulis ya. Ini juga salah satu catatan dan biasanya nanti akan saya klipkan di dalam catatan ini. Jangan lupa ditulis tanggalnya, kemudian jamnya, sampai kalau bisa sampai detiknya ya. Kemudian di mana Anda sedang berpikir saat itu. Kalau bisa seperti itu, ya. Kemudian skala prioritasnya ya itu pasti ada ya. Karena kan kita menyesuaikan untuk merealisasikan itu kira-kira waktunya perlu berapa, dananya berapa. Kemudian ini kalau merealisasikan ini perlu punya klien, kolega dari industri apa, itu harus kita sambil cari-cari. Kadang-kadang maaf kalau di Jepang kami punya kebiasaan makan-makan kan ya. Kadang-kadang dari makan-makan itu saya ngobrol, saya punya ide seperti ini gitu kan. Ternyata matching, termasuk kerjasama dengan Sumitomo juga dari makan-makan sebenarnya. Jadi kalau di Indonesia kan ada grup pengajian, ada grup itu ya. Jadi maaf kalau bisa tidak hanya pengajian saja, tolong plus pengajian plus apa ya. Misalnya kita dengan plus inovasi atau apa ya. Jadi di situ ada pengembangan inovasinya. Setelah kita pengajian tenang, kan lebih tenang. Jadi kita bisa lakukan pembicaraan mengenai inovasi. Kita lanjutkan dengan hal itu. Ada juga jagongan ya kalau di Jawa. Dari jagongan kita ngobrol kendurian, dari situ kalau bisa, kalau kita klop, kita dengan teman-teman kita bisa ngobrol itu dan kita lanjutkan untuk merealisasikannya. Itu bisa dikerjakan di bawah LPPM nantinya. Kemudian tadi strategi mengkonstruksi riset inovasi yang berpotensi hilirisasi ya. Ini kalau case-nya di tempat saya kebetulan ada bagian kantor haki ya. Kalau nggak salah di LPPM pasti ada hakinya juga ya. Itu biasanya setiap saya mau mulai kerjasama, itu biasanya saya minta mereka mendampingi saya. Jadi kalau online meeting maupun kita face-to-face meeting, itu biasanya saya ajak di situ. Dari situ nanti akan saya dapat informasinya. Oh, kalau untuk melakukan hilirisasi ide ini, itu sebaiknya dibuatkan ini ya, prosesnya ya. Itu kalau bisa ada service juga atau pelayanan di LPPM untuk pertama matchingkan dengan industri, kemudian untuk membuatkan schedulingnya ya. Jadi kita kira-kira perlu berapa lama, kemudian perlu berapa dana, itu harus kita bicarakan bersama. Jadi pihak university, pihak researchernya sendiri atau dosennya sendiri atau penelitinya sendiri, kemudian dengan pihak industrinya. Kemudian formula jitu agar hasil riset kita dikerjasamakan oleh untuk komersialisasi ya. Formula jitunya harus, menurut saya banyak teman ya. Kebetulan saya punya banyak teman ya, termasuk Pak Menhan sendiri. Jadi kan ide kita kan banyak orang yang bisa merealisasikan kan ya. Jadi semakin banyak teman akan kita mempermudah lah ya untuk proses realisasi riset kita. Ya. Mungkin itu salah satu apa yang berdasarkan pengalaman saya ya. Itu mungkin sudah bisa menjawab semuanya. Oke, terima kasih Prof. Josafat untuk jawabannya yang sangat singkat, jelas ya. Ini ada yang raise hand nih, Prof. Josafat, Pak Mulyadino. Silakan. Halo Pak Mulyadino, bisa didengar suara saya Pak Mulyadino? Tadi kayaknya raise hand mau mungkin pengen langsung memberikan pertanyaan atau yang lain kami persilakan Bapak. Kita masih punya masih punya waktu sekitar setelah right hand di unmute
Diambil mau ke Pak Jika diambil ya, minta yang di ini Oke, karena Pak Mulyadi belum aktif, mungkin Bapak Ibu yang lain ada kesempatan. Ini Pak Piska, silakan Pak Piska. Ya Pak Piska ini saya dulu diberi donat nih. Iya Pak Piska. Monggo Pak, masih ada waktu untuk pertanyaan ke beliau Prof. Josafat. Oke. Kalau belum dari kami LPPM UAD Prof. Yes, ada yang perlu kami diskusikan, pertanyakan ke Prof. Josafat. Terima kasih ya, tadi ada peluang-peluang untuk kerjasama dengan kami di UAD masuk LPPM. Tadi kalau dari paparan Prof itu kan dananya buat kami serem ya. Sekali skema proposalnya Prof aja mungkin itu akumulasi penelitian dosen satu universitas itu ya dalam satu prosesnya satu antena mungkin tadi ya, satu antena yang ada yang sampai 6 miliar tadi. Nah, pertanyaannya gini Prof, di Indonesia khususnya di kampus-kampus apalagi yang belum statusnya mandiri, artinya bawahnya mandiri sedikit dan lagi insya Allah mandiri, ini bagaimana strategi kami yang dana risetnya ini dalam kisaran masih di bawah 100 juta rupiah loh, bukan yen ya, rupiah. Nah, kami LPPM UAD ini dengan 710 dosen menginginkan kami dalam setiap tahun itu ada inovasi. Tadi definisi Prof. Josafat itu kan inovasi adalah sesuatu yang berbeda dengan produk orang lain dan diterapkan dipakai di masyarakat. 2021 UAD mencanangkan ada 20 inovasi minimal yang diterapkan di masyarakat, meskipun inovasi itu di bidang UMKM. Ini mohon Prof untuk pencerahannya, kemudian juga guidance ya, arahannya strategi inovasi di Indonesia. Terima kasih Prof. Siap ya. Sebenarnya inovasi itu akan mempunyai nilai itu kalau dipakai oleh masyarakatnya kan ya. Dan itu menjadi jawaban dari permasalahan yang ada di masyarakat kita, dan itu dipakai oleh banyak orang dan mempunyai impact yang besar ya. Dan kalau bisa kita memang hitung dalam bentuk hasil dalam bentuk uang yang yang lebih besar ya. Di Indonesia sendiri saya kira kita punya ini ya dari bentuk orangnya saja beda ya, kemudian lingkungan kita juga beda, apa yang kita perlukan aja juga berbeda ya. Nah itu kalau kita bisa create sesuatu yang bisa lebih bermanfaat ya, dan itu bisa lebih praktis, dan itu bisa lebih wah, itu kalau bisa ya, karena ada tingkatannya ya, bisa dipakai, kemudian bisa ada nilai lebihnya, efisien, kemudian kalau sudah kita bisa menikmati wah, itu udah punya nilai yang sangat besar sekali sebenarnya. Nah, di Indonesia sendiri contohnya aja, alat-alat masak ya, alat masaknya orang Indonesia sama orang di Jepang juga beda. Kalau kita bisa mengubah inovasi itu alat-alat masak menjadi sesuatu yang lebih bagus, efisien, dan punya mungkin bisa menjadi branding ya, ada brandnya, jadi brand sendiri, itu nanti akan menjadi pemasukan tersendiri kan ya. Nah, jadi sebenarnya untuk riset, kita sebut riset yang high tech dan lain-lain itu kebanyakan kita salah kaprah ya. Kita mengirim orang Indonesia sekolah jauh-jauh ke luar negeri, ternyata setelah kembali inginnya adalah memaksakan apa yang dia pelajari di luar negeri, dan itu rootnya adalah pemikiran dari luar negeri kan ya, kemudian ingin dipaksakan di Indonesia. Dan orang Indonesia mempunyai iklim, kemudian mempunyai kebiasaan yang berbeda, termasuk misalnya sains untuk kita membuat teknologi
fusi nuklir dan lain-lain, mungkin kita belum perlu kan ya. Yang perlu yang sekitar kita itu apa gitu. Kalau bisa kita membuat sesuatu yang sekarang dibutuhkan oleh masyarakat kita, itu aja. Contohnya lah, kemarin juga kebetulan saya baru pulang belanja dengan anak saya itu melihat motor yang Honda 50 cc kan di Indonesia masih ada kan ya, Honda PP itu ya. Sampai saat ini pun Honda PP itu kan, wah Indonesia aja nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa gitu loh? Saya tuh sedang berpikir, kita Honda PP aja nggak bisa kok ingin membuat pesawat gitu loh, ya kan? Ini satu hal yang kontradiksi gitu. Jadi kalau bisa hal-hal yang sepele itu kita bisa membuat sendiri dulu aja ya. Bagaimana membuat suatu inovasi, kita bisa membuat engine-nya Honda PP itu di Indonesia semua 100% ya. Itu kalau bisa kita bisa membuat teknologi mesin itu sekarang dipakai oleh drone ya. Oleh drone-drone yang long range itu sebenarnya dengan 50 cc itu sudah cukup. Nah, kita untuk membeli mesin drone itu aja ke luar negeri. Padahal kalau Anda bisa beli Honda aja yang second aja, Anda ubah menjadi engine-nya drone ya. Nah, padahal kalau Anda beli drone, engine-nya drone itu adalah harganya sangat mahal sekali dibandingkan Anda beli Honda PP, padahal isinya sama ya. Nah, karena sekarang trennya adalah drone. Nah, kalau bisa kita juga untuk bidang-bidang lain ya, termasuk alat, contohnya lah ya, alat ini yang sekarang saya terpikir ya, Anda membuat sambal kan ulekan ya itu, Anda membuat ulekan elektronik lah ya, itu aja pasti orang Indonesia setiap rumah beli ulekan elektronik. Anda bisa hitung itu jumlah keluarga di Indonesia berapa. Setiap keluarga beli ulekan elektronik, harganya misalnya satunya 100.000 kalikan jumlah kakak seluruh Indonesia beli ulekan itu kan, Anda bisa punya pabrik yang besar sekali hanya membuat ulekan ya, harganya 100.000, murah kan ya. Mungkin bahannya mungkin nggak sampai dari 20.000, jadi untungnya 80.000 kalikan jumlah kakak seluruh Indonesia. Itu baru ulekan, belum misalnya centong yang smart atau apa gitu. Pokoknya macam-macam Anda bisa berinovasi dari apa yang ada di lingkungan kita, termasuk kompor sendiri ya. Kompor, kemudian itu rice cooker ya, rice cooker Indonesia yang sesuai dengan beras Indonesia, ketan Indonesia ya. Atau kalau di Jepang karena disesuaikan dengan membuat sushi ya, Anda bisa, saya kira ada beberapa yang saya nasi Anda masukkan ke rice cooker itu dan nanti keluarnya sudah yang pernah ketemu ya. Nah, di Indonesia mungkin bisa juga membuat bagaimana membuat rice cooker yang sesuai dengan beras Indonesia. Misalnya kebetulan beras rojo lele ya, settingnya rojo lele kesana ya, berasnya Dejong ya, Cianjur atau apa, dan itu nanti hasilnya kasih sekali dan nasinya enak sekali. Nah, itu akan perlu riset juga, dan itu pasti akan dimanfaatkan oleh orang Indonesia dan bisa jadi branding ya. Belum mesin cuci dan lain-lain ya. Maaf, ini sebenarnya ide saya waktu jadi calon Menristek ya. Iya Prof, mudah-mudahan nanti Prof pasca 2024 nanti Menristeknya Prof Josapat ya. Amin. Nggak, maaf, saya berpikir untuk menjadi Menristek nggak perlu yang untuk meluncurkan roket atau apa, tapi membuat Indonesia makmur dan rakyatnya senang, itu aja sudah cukup ya. Kita bisa senang di rumah, masyarakatnya tenang, kita bisa makan enak dengan teknologi kita kan ya. Itu saya kira sudah cukup sekali ya. Itu fungsinya teknologi dan ilmu pengetahuan kan ya sebenarnya. Dari situ kalau bisa kan kita bisa modifikasi ya, kita membuat rice cooker untuk berasnya orang Thailand, orang Vietnam, bahwa itu nanti kan kita punya market di sana ya. Itu
salah satu contoh ya dari situ. Dari teknologi yang ada di sekeliling kita lah, itu aja bisa mendatangkan inovasi dan bisa menghasilkan sesuatu yang mendatangkan devisa untuk Indonesia lah ke depannya ya. Setidaknya pasar Indonesia cukup besar sekali dan Anda bisa menguasai pasar Indonesia aja, saya kira sudah cukup kaya raya ya. Anda nggak perlu menjadi calo teknologi luar negeri pun Anda bisa lebih terhormat lah dengan ide Anda, dan Anda bisa membuat orang Indonesia menjadi lebih senang, bahagia, dan bisa menikmati alamnya. Bahkan bisa, kalau udah tenang kan kita bisa lebih dekat dengan Tuhan ya, lebih menikmati lah ya, seperti itu. Mungkin maaf, ini pemikiran saya pribadinya gitu. Mungkin bisa. Terima kasih banyak Prof. Yosafat Tetuko untuk banyak inspirasinya ya. Ada beberapa catatan yang menjadi inspirasi buat kita semua, khususnya LPPM UAD, bahwa satu, ternyata Prof. Yosafat dengan masa stay-nya tinggal di Jepang dalam rentang yang sangat panjang ya, sejak tahun 89. Saya sudah 30 tahun di Jepang. 30 tahun lebih ya Prof ya. Ternyata masih keindonesiaan dan juga kejawaannya tetap masih dengan kental kelihatannya. Ya. Kalau di rumah harus pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, Pak? Karena saya di sini harus Ini yang membuat inspirasi buat kita semua para ilmuwan. Ada yang 3-4 tahun tinggal di luar, tapi serasa kayaknya serasa tinggal 20 tahun, Prof. Ini kebalikannya ya. Saya di sini malah jadi benar-benar orang Jawa sama orang Indonesia. Ingat betul waktu dengan Prof di ruang itu ya, Prof. Di ruang itu kita ditunjukkan peta Jawa waktu itu tahun 18-an ya, Prof ya. Iya. Saya punya lengkap. Sekian rupa Prof Yosafat care dengan Jawa dan juga Indonesia, dan jadi informasi bahwa ibu-ibu 2019 kemarin sebenarnya Prof Yosafat masuk dalam bursa kandidat Menristek ya. Karena mungkin kan memang belum saatnya, mudah-mudahan di lain waktu kita doakan dengan inspirasi ide-ide beliau yang membumi dan juga mengangkasa gitu ya. Ketika satu bisa mendeteksi 2 km di bawah tanah, saat S2, S3 dan seterusnya mulai mengangkasa. Mudah-mudahan dengan pengalaman, ide-ide dan juga keindonesiaannya tadi bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Kemudian yang kedua, buat kita yang di Indonesia tetap semangat, optimis untuk terus melakukan inovasi, walaupun mungkin juga berbeda keadaan, termasuk dalam hal pendanaan inovasi-inovasi kita. Tetapi catatannya bahwa inovasi itu tidak identik dengan high-tech. Inovasi tidak identik dengan biaya besar. Kemudian yang ketiga itu adalah kebermanfaatan. Masya Allah ya, terima kasih tadi catatan penting dari Prof Yosafat. Ada moto-moto pribadi tadi, kalau kita rangkum itu adalah sisi percaya diri, sisi menghargai orang lain, dan juga sisi kita untuk memberikan kemanfaatan kepada lingkungan. Terima kasih sekali Prof Yosafat. Sebenarnya kita masih ingin terus untuk bisa berdiskusi, kemudian juga mendapatkan pencerahan dari Prof Yosafat. Kami berharap di saat nanti sudah saatnya Indonesia, lingkungan di kita sudah mulai keadaan normal, kita masih mengharapkan Prof Yosafat satu waktu secara fisik ya bisa hadir di Jogja, khususnya di saya tunggu nanti sambil angkringan, Pak. Wah, siap, siap, nanti kita sampaikan ke teman-teman. Berikutnya Prof, sebelum sesi ini kita akhiri, ada sedikit informasi dari panitia. Walaupun secara virtual kita berikan apresiasi kepada Prof Yosafat ya. Kami semua yang hadir secara virtual dan juga yang belum sempat hadir memberikan penghargaan kepada Profesor Yosafat Tetuko Sri Sumantyo atas perkenannya memberikan sharing dalam webinar kali ini. Harapannya dari para peserta yang telah mendengarkan paparan dan diskusi follow up lebih lanjut nanti akan terus kita lanjutkan dalam kolaborasi. Dan untuk Prof Yosafat, terima kasih atas nama pihak Universitas Ahmad Dahlan atas perkenannya, dan mudah-mudahan tidak apa-apa ya Prof ya. Betul. Kami di Indonesia, di Jogja dan di UAD ini. Demikian yang bisa kita lakukan, diskusikan pada kesempatan kali ini. Tadi titipan dari
MC yaitu Mbak Fitriana, sekaligus ini untuk menutup dilakukan oleh moderator atau saya. Sebelum kita tutup, Prof, mungkin dalam 1-2 menit ada pesan Prof untuk kita semua yang hadir di forum webinar ini. Silakan, Prof. Saya selama ini ya, khususnya untuk pemikiran Indonesia, bahwa Indonesia itu sebenarnya kita punya posisi yang sangat baik sekali, khususnya untuk kalau bidang ruang angkasa ya. Jadi tidak hanya itu saja, tapi sebenarnya secara ekonomi dan untuk khususnya kita di lingkungan laut ya, kelautan itu sebenarnya kita harus memanfaatkan sekali. Dan kita punya, jadi kebanggaan kita adalah sumber daya alam ya, tapi kalau sumber daya alam itu kita tidak kelola dengan baik, itu akan menjadi bumerang kita dan kita akan rugi, dan yang memanfaatkan itu adalah negara lain, dan itu yang sekarang terjadi kan ya, bahwa kita itu menjadi halamannya orang lain kan ya sekarang ini, jadi kebunnya orang lain, padahal kita tinggal di situ, tapi kita tidak bisa menikmati, bahkan hasil yang terbaik di negara kita itu dinikmati oleh negara lain, termasuk diri saya. Jadi kalau bisa itu adalah kita menghormati orang Indonesia sendiri. Kalau saya mau cerita yang mengenai kenapa saya di sini juga udah nggak itu di sini ya, tapi mulai sekarang lah kita hormati kita sesama orang Indonesia sendiri, kita hargai sendiri walaupun punya latar belakang sendiri, agama berbeda-beda, itu tidak masalah, tapi satu adalah orang Indonesia kita semua. Jadi kita harus saling mendukung hingga kita makin saling menguatkan dan kita hargai bersama, dan dari situ nanti akan, saya kira, saya percaya dengan jumlah orang Indonesia yang segini banyak, dan kelebihan orang Indonesia itu adalah prigel ya, prigel dalam melakukan bahasa Indonesia saya kurang tahu ya, orang prigel lebih dari rajin lah orang prigel ya. Jadi segala sesuatu pasti orang Indonesia bisa number one itu ya, jadi nomor satu, dan orang Indonesia itu kelebihannya adalah inginnya nomor satu ya. Jadi akan bersaing terus, dan itu orang nomor satu dan satu bukannya mempunyai vektor yang berbeda-beda, tapi kalau kita jadikan satu dan satu arahkan akan jadi sangat besar sekali. Dan tolong sekarang, seperti saya sudah sampaikan tadi, sekarang pikirkan bagaimana kita atau Anda sekalian, masing-masing pribadi itu bisa kontribusi untuk dunia. Dari ilmu yang sudah Anda pelajari dan Anda akan kembangkan, berinovasi itu, tolong pikirkan bahwa hilirisasinya itu adalah untuk dunia nanti. Jadi tidak hanya pikirkan untuk orang Indonesia atau untuk orang Jogja saja ya, tapi harus Anda pikirkan bahwa teknologi atau sesuatu yang Anda pikirkan itu bermanfaat. Mudah dari gampang sekelilingnya. Cara mengajar yang mudah aja ya. Apa ilmu yang sudah Anda dapatkan, susah kan ya? Itu bagaimana cara Anda mudah, dan orang lain di dunia ini mendengar Anda menerangkan itu mudah. Itu aja sudah cukup ya sebenarnya. Nah, itu nanti akan menjadi pintu kita untuk dikenal oleh orang di dunia ya. Kalau bisa malah teknologi tinggi ya. Kalau saya sendiri nggak merasa bahwa saya membuat suatu teknologi tinggi, tapi teknologi yang bermanfaat untuk orang banyak, dan orang lain akan menjadi lebih mudah bekerja, akan lebih mudah mengerti. Itu aja sudah cukup ya dengan apa yang sudah saya sampaikan ya. Itu aja mungkin cukup, dan pesan terakhir itu adalah kembali lagi, Indonesia untuk dunia ya. Jadi Anda sekalian untuk dunia. Jadi siapkan diri Anda masing-masing untuk mengumpulkan ilmu, untuk membuat ilmu agar dikenal di dunia. Dan yang sekarang benar-benar terakhir adalah jaga kesehatannya ya. Itu sangat penting sekali ya. Anda seperti saya sendiri tidur hanya 2 jam sehari pun, tapi harus tetap menjaga kesehatannya, tetap olahraga ya. Jadi harus Anda jaga, dan dengan sehat Anda bisa tersenyum. Orang tersenyum ada orang lain senang. Makanya saya suka tersenyum. Nah, itu aja mungkin pesan saya. Jadi mohon mungkin bagian yang Anda cocok silahkan untuk dimanfaatkan, dan mungkin kalau ada bagian yang nggak disukai dari diri saya, tolong dilupakan secepatnya. Itu aja, terima kasih sekali, dan semoga Civitas Akademi Universitas Ahmad Dahlan bisa berkibar di dunia ya, dari person-person dari masing-masing stafnya dan mahasiswanya. Itu aja pesan saya. Terima kasih sekali. Terima kasih Prof. Susapak untuk banyak materinya ya.
apa yang disampaikan terakhir tadi menjadi konklusi sekaligus penutup pada acara kita webinar di siang hari ini. Bapak Ibu-Ibu ditunggu saja untuk webinar terkait dengan inovasi yang akan diselenggarakan oleh BPM UAD ke depan. Terima kasih Prof. Yosafat dan Bapak Ibu semua. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan dan kesehatan yang memberikan kemanfaatan untuk umat di dunia ini. Dari saya selaku moderator ya yang mendampingi Prof. Yosafat selama hampir 2 jam ini, ada kurang mohon maaf. Kita akhiri bersama dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kami persilahkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam makna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih semuanya. Terima kasih Prof. Terima kasih. Matur nuwun. Mohon izin saya meninggalkan ruang ya. Saya mau lanjut ikut ini meetingnya dengan Big ya. Oke. Terima kasih ya. Jaga kesehatannya semua. Terima kasih. Terima kasih. Ya.